Pukul 7 malam, di depan 20 sanak saudara. Ibu mertuaku menampar wajahku sekeras yang ia bisa. Suara tamparan itu memecah ruang makan. Piring berhenti berdenting. Semua mata menoleh, dan di tengah keheningan itu, ibu mertuaku tersenyum, seolah baru saja menang. Aku, Ayunda Prameswari, hanya duduk diam. Tanganku menekan pipi yang terbakar, telingaku berdenging. Ia berkata di depan semua orang bahwa aku menantu yang tidak berguna. Perempuan mandul yang hanya bisa menghabiskan uang keluarga Wibisono. Suamiku duduk di sebelahku. Ia menunduk. Ia diam. Tapi mereka semua tidak tahu satu hal. Malam itu, di dalam tasku, ada selembar hasil pemeriksaan dokter. Dan isi kertas itu akan meruntuhkan seluruh kesombongan keluarga ini, satu persatu, sampai tak ada yang tersisa. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Malam ini, aku akan menceritakan bagaimana sebuah tamparan di depan umum justru membangunkan perempuan yang selama 3 tahun memilih diam. Bagaimana kebenaran yang mereka kubur untuk menyalahkanku akhirnya berbalik dan menelan mereka sendiri. Kalau kalian percaya bahwa harga diri seorang perempuan tidak bisa ditampar sampai hilang, tekan tombol suka dan berlangganan. Karena akhir cerita ini tidak akan pernah kalian sangka. Namaku Ayunda Prameswari. Orang memanggilku Ayu. Umurku 29 tahun. 3 tahun lalu sebelum menikah. Aku seorang desainer grafis. Aku bekerja di sebuah studio kreatif di Jakarta. Aku pernah memenangkan penghargaan desain tingkat nasional. Aku punya nama. Aku punya karir. Aku punya penghasilan sendiri. Lalu aku menikah dengan Raka Wibisono. Dan aku melepas semuanya. Ibu mertuaku, Bu Hartati, mengatakan bahwa menantu keluarga Wibisono tidak perlu bekerja. Katanya, tugas seorang istri adalah mengurus rumah, melayani suami, dan memberi keturunan. Katanya, perempuan yang sibuk berkarir adalah perempuan yang tidak tahu prioritas. Saat itu aku pikir, mungkin ia benar. Mungkin cinta memang menuntut pengorbanan. Maka, aku menyerahkan kartu namaku, laptop desainku, dan seluruh mimpiku ke dalam laci. Aku kunci laci itu. Aku pikir aku sedang membangun sebuah keluarga. Ternyata, aku hanya sedang menggali kuburku sendiri. Aku bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi, selama 3 tahun, aku memilih merendahkan diriku sendiri demi satu kata. Keluarga. Aku tidak tahu. Kata itulah yang akan mereka pakai untuk menikamku. Keluarga Wibisono tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Menteng. Rumah 2 lantai dengan pagar tinggi dan taman yang luas. Dari luar, rumah itu terlihat seperti gambaran keluarga terpandang yang bahagia. Di dalamnya, aku belajar apa arti kesepian di tengah keramaian. Ada ibu mertuaku, Bu Hartati, 60 tahun. Sejak bapak mertua meninggal 5 tahun lalu, ia memegang seluruh kendali rumah ini. Setiap keputusan, setiap uang belanja, setiap suara di meja makan harus lewat dia. Ada kakak iparku, Nita, istri dari kakak sulung Raka. Nita adalah menantu kesayangan. Ia pandai bicara, pandai memuji, pandai memasang wajah manis di depan ibu mertua. Di depanku, senyumnya selalu berbeda. Ada Mas Gilang, kakak sulung Raka, suami Nita. Pria yang paling perhitungan di keluarga ini. Setiap katanya diukur, setiap tindakannya ada maksudnya. Dan ada suamiku, Raka, anak bungsu. Pria yang dulu kucintai karena kelembutannya. Pria yang kusadari terlambat. Tidak pernah berani berdiri melawan ibunya. Aku pindah ke rumah ini dengan 1 koper dan hati yang penuh harapan. Hari pertama, Bu Hartati menyerahkan sebuah daftar. Daftar tugas harian. Bangun jam 4 pagi. Menyiapkan sarapan seluruh keluarga. Membersihkan rumah 2 lantai. Mencuci. Menyetrika. Memasak 3 kali sehari. Sesuai selera ibu mertua yang tidak pernah sama 2 hari berturut-turut. Aku pikir itu wajar. Aku menantu baru.
Aku ingin membuktikan diri. Tapi ada satu hal yang tidak pernah kupahami. Di rumah ini ada asisten rumah tangga. Namanya Bu Sari. Perempuan baik yang sudah bekerja belasan tahun. Namun, sejak aku datang, tugas Bu Sari dikurangi. Katanya, untuk apa membayar pembantu kalau sudah ada menantu? Aku baru mengerti kalimat itu. Bertahun-tahun kemudian, bulan-bulan pertama, aku menahan semuanya. Kritik tentang masakanku yang katanya terlalu asin. Sindiran tentang caraku menyapu yang katanya tidak bersih. Perbandingan dengan Nita yang katanya jauh lebih pandai mengurus rumah. Walaupun Nita tidak pernah sekalipun menyentuh sapu di rumah ini. Aku menelan semuanya. Aku pikir kalau aku cukup sabar, kalau aku cukup baik, suatu hari mereka akan menerimaku. Aku salah. Kesabaran di rumah ini dibaca sebagai kelemahan, dan kelemahan bagi orang seperti Bu Hartati adalah sesuatu yang harus diinjak sampai habis. Raka tahu semua ini. Ia melihatnya setiap hari, setiap kali ibunya menyindirku di meja makan. Aku menoleh padanya, berharap. Dan setiap kali ia memilih menunduk ke piringnya. Ia berkata pelan, "Sudahlah, ayo. Ibu kan sudah tua. Sabar sedikit, sabar. Selalu aku yang harus sabar. Tidak pernah mereka yang harus berhenti." Aku ingat satu malam, di tahun pertama. Aku menangis di kamar mandi, menutup mulutku dengan handuk supaya tidak terdengar. Raka mengetuk pintu. Ia bertanya, "Apakah aku baik-baik saja?" Aku menjawab, "Ya, aku baik-baik saja." Aku berbohong, dan ia memilih percaya pada kebohongan itu, karena kebenaran terlalu merepotkan untuknya. Malam itu, aku tidak marah. Aku hanya merasa dingin. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, perempuan macam apa aku ini? Sampai rela menghilang perlahan-lahan, hanya supaya orang lain merasa nyaman. Aku belum punya jawabannya waktu itu, tapi pertanyaan itu sekali muncul, tidak pernah benar-benar pergi. Tahun kedua, tekanan itu berubah bentuk. Dari soal rumah menjadi soal anak. Bu Hartati mulai bertanya setiap minggu, kadang setiap hari, kapan aku hamil? Kapan ia akan menimang cucu dari anak bungsunya? Awalnya pertanyaan, lalu menjadi tuntutan, lalu menjadi tuduhan. Sudah 2 tahun menikah, perut masih rata saja, katanya suatu pagi, sambil menatap perutku seolah itu barang cacat. Perempuan itu gunanya untuk meneruskan keturunan. Ayo, kalau tidak bisa, untuk apa? Aku menunduk. Aku tidak menjawab, karena apa yang bisa kujawab ketika seseorang menilaimu hanya dari rahimmu yang mereka tidak tahu? Aku sudah diam-diam pergi ke dokter. Aku ingin tahu apakah ada yang salah pada tubuhku. Aku ingin memperbaikinya, kalau memang bisa. Tapi setiap kali aku menyinggung soal pemeriksaan bersama, Raka menghindar. Katanya, ia sibuk. Katanya, nanti saja. Katanya, pasti tidak ada apa-apa dengannya. Aku menuruti. Lagi-lagi, aku menuruti. Suatu sore, uang belanja bulanan menipis. Aku meminta tambahan pada Bu Hartati. Ia melempar selembar 50.000 ke meja tanpa menoleh. Segitu cukup untuk seminggu, katanya. Kamu ini boros. Nita bisa mengatur uang jauh lebih baik darimu. 50.000. Untuk memberi makan 7 orang selama seminggu. Aku membeli ikan asin 0,5 kilo karena hanya itu yang terjangkau. Malamnya, ketika ikan itu tersaji di meja, Bu Hartati mengangkat piringnya dan membuang seluruh isinya ke tempat sampah. Menantu keluarga Wibisono menyajikan ikan asin murahan seperti ini. Ia berteriak, "Kamu mau mempermalukan aku?" Aku berdiri di sudut dapur, menatap ikan yang kubeli dengan uang terakhir, teronggok di tempat sampah. Raka ada di ruang sebelah. Ia mendengar semuanya. Ia tidak keluar. Malam itu, aku lapar. Tapi rasa lapar di perut ternyata jauh lebih ringan daripada rasa lapar akan satu orang saja yang mau berdiri di sisiku. Ada satu malam yang tidak akan pernah kulupakan. Aku sedang sangat lelah. Aku membeli 1 bungkus mie instan di warung dekat rumah.
dengan uangku sendiri, sisa dari tabungan lamaku. Aku memasaknya diam-diam di dapur, tengah malam, hanya untuk diriku sendiri. Aku makan sambil menangis, karena untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku makan sesuatu yang benar-benar kuinginkan. Ternyata adik ipar jauh, keponakan Bu Hartati yang menginap, melihatku. Keesokan harinya, seisi rumah tahu. Bu Hartati menggunjingkanku selama berminggu-minggu. Menantu yang makan mie instan diam-diam di tengah malam, seperti maling di rumah sendiri. Itu uangku sendiri, Bu, kataku pelan. Sekali itu, aku mencoba membela diri. Di rumah ini, tidak ada yang benar-benar milikmu, jawabnya dingin, termasuk dirimu. Aku terdiam. Kalimat itu menancap lebih dalam daripada yang ia kira. Karena untuk sesaat, aku hampir mempercayainya. Yang membuat semuanya lebih pahit adalah Nita. Di depan Bu Hartati, Nita selalu berpura-pura membelaku. Sudah, Bu, jangan begitu. Ayu kan masih belajar. Kalimatnya terdengar manis, tapi sudut bibirnya selalu melengkung, membentuk senyum yang hanya bisa kubaca. Setiap kali ia membelaku, ia justru menambah bahan bakar. Ia mengingatkan Bu Hartati pada semua kekuranganku dengan kedok kebaikan. Nita tidak pernah mengangkat sapu. Nita tidak pernah memasak. Nita datang ke rumah ini setiap akhir pekan, hanya untuk difoto bersama Bu Hartati. Foto itu lalu diunggah ke media sosial. Keterangannya selalu sama, tentang betapa akrabnya mertua dan menantu di keluarga Wibisono. Sementara aku yang membersihkan rumah tempat foto itu diambil, tidak pernah masuk ke dalam satu pun bingkai. Ada satu hari raya yang membuatku benar-benar mengerti posisiku di rumah ini. Lebaran tahun kedua, seluruh keluarga besar berkumpul di meja makan panjang. Aku memasak sejak subuh, opor, rendang, ketupat. Semuanya kubuat dengan tanganku sendiri. Ketika semua duduk, kursi di meja itu penuh. Nita duduk di sisi Bu Hartati dengan piring yang sudah diisikan untuknya. Aku berdiri, mencari tempat. Kamu makan di dapur saja. Ayo, kata Bu Hartati, tanpa menoleh. Meja ini untuk keluarga. Lagi pula, siapa yang akan mengantar makanan tambahan kalau kamu ikut duduk? Beberapa kerabat terdiam. Seorang tante membuka mulut, seolah ingin berkata sesuatu, lalu memilih menunduk ke piringnya. Aku berdiri di sana sejenak, dengan sendok sayur di tangan. Lalu, aku berbalik dan makan di dapur, sendirian. Di antara panci-panci kotor yang harus kucuci setelahnya, Raka ada di meja itu. Ia melihatku pergi ke dapur. Ia tidak berkata apa-apa. Malam itu, aku mengerti. Di rumah ini, aku bukan menantu. Aku pembantu yang kebetulan menikah dengan anak bungsu. Dan tidak ada yang menganggapnya salah. Puncak dari semua itu terjadi pada malam ulang tahun Bu Hartati. Malam yang membuatku, akhirnya, terbangun. Seluruh keluarga besar berkumpul. Lebih dari 20 orang. Om, tante, sepupu, keponakan. Semua hadir. Aku memasak sejak subuh. Aku menyiapkan meja. Aku melayani semua tamu, satu persatu, tanpa sempat duduk sekalipun. Di tengah makan malam, seorang tante bertanya dengan nada penasaran yang dibuat-buat. Ayu ini sudah berapa tahun menikah? Kok belum ada tanda-tanda? Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padaku. Dan Bu Hartati di kursi kepalanya meletakkan sendoknya. Ia menatapku dengan tatapan yang sudah lama ku kenal. Tatapan seseorang pemburu yang melihat mangsa. 3 tahun, katanya keras. Supaya semua orang dengar. 3 tahun. Dan rahimnya kosong. Aku sudah bilang dari awal, jangan ambil menantu yang sibuk memikirkan karir. Perempuan seperti ini, cantik di luar, tapi mandul di dalam. Beberapa tante menahan napas. Beberapa menunduk, malu untukku. Beberapa menatap dengan mata yang menikmati. Aku berdiri di sana, dengan nampan di tangan, mematung. Bu, suaraku keluar, entah dari mana.
Mungkin sebaiknya kita periksa dulu sebelum menyimpulkan. Bisa jadi bukan dari pihakku, kalimat itu. Kalimat yang seharusnya wajar, kalimat yang hanya meminta keadilan. Itulah kalimat yang membuat tangannya melayang. Suara tamparan itu menggema. Pipiku terbakar, nampan di tanganku hampir jatuh. Ruangan itu, yang tadinya penuh dengung obrolan, mendadak sunyi total. Bahkan suara jarum jatuh pun akan terdengar. Beraninya kamu menuduh anakku, Bu Hartati berteriak. Napasnya memburu. Anakku sempurna, kamu yang cacat. Kamu yang gagal jadi perempuan. Ia meraih tangan Nita. Menariknya, berdiri di sisinya, seolah memamerkan perbedaan. Lihat menantu sulungku. Beginilah seharusnya seorang perempuan. Bukan seperti kamu. Nita menunduk dengan anggun. Bu, jangan memuji berlebihan, katanya lirih. Tapi sudut bibirnya sekali lagi melengkung. Aku menyentuh pipiku yang panas. Aku mengangkat wajahku dan aku menoleh pada Raka. Ia duduk di sana. Wajahnya pucat. Bibirnya terkatup rapat. Di matanya ada badai. Tapi ia tidak bergerak. Ia tidak bersuara. 3 detik. Aku memberinya 3 detik terakhir dari harapanku. Dan di detik ketiga, ketika percikan terakhir dalam diriku hampir padam, sesuatu di dalam dadaku berubah. Bukan patah. Justru sebaliknya, sesuatu mengeras. Sesuatu bangun. Aku meletakkan nampan itu di meja. Perlahan. Tanpa gemetar. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku menatap lurus ke mata ibu mertuaku dan aku tidak menunduk. Mereka semua tidak tahu. Di dalam tasku yang tergantung di sandaran kursi, ada amplop coklat dari rumah sakit. Hasil pemeriksaan yang kuambil sendiri seminggu lalu. Hasil yang belum kubuka bersama siapapun. Malam itu, mereka pikir mereka baru saja menghancurkanku. Yang sebenarnya terjadi, mereka baru saja menyalakan sesuatu yang tidak akan bisa mereka padamkan lagi, yang mematahkan keheningan. Justru bukan aku. Raka berdiri. Kursinya menggeser ke belakang dengan suara kasar. Ia melangkah maju dan menempatkan tubuhnya di antara aku dan ibunya. Cukup, katanya. Suaranya rendah. Tapi di tengah keheningan itu, kata itu jatuh seperti batu. Bu Hartati terkejut. Ia tidak menyangka reaksi seperti ini dari anak bungsunya yang selama ini selalu menunduk. Raka, aku sedang mendidik istrimu. Tidak ada yang perlu mendidik istriku. Potong Raka. Mengucapkan setiap kata dengan hati-hati. Lalu ia berbalik ke arahku. Ia melihat pipiku yang merah. Dan mataku yang untuk pertama kalinya tidak menangis. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia menatap seluruh keluarga yang hadir. Tante, Om, maaf. Acara makan malam ini selesai. Sampai di sini. Raka, jerit Bu Hartati. Kamu sudah gila. Semua orang ada di sini. Justru karena semua orang ada di sini, beberapa hal perlu dikatakan, jawab Raka. Dan suaranya menjadi sangat tenang, yang justru membuat semua orang merinding. Ibu selalu memuji menantu sulung. Baiklah, mulai hari ini, biar ibu tinggal bersama Mas Gilang dan Nita. Aku dan Ayu pindah, malam ini juga. Kegemparan memenuhi ruangan. Rumah ini atas namaku, lanjut Raka. Mengabaikan teriakan. Bapak menuliskannya untukku sebelum meninggal. Tapi karena ibu jelas tidak bisa menghormati istriku di rumah ini, maka kami yang akan pergi. Ibu boleh tinggal di sini bersama siapapun yang ibu mau. Nita, yang tadi berdiri di samping Bu Hartati dengan bangga, kini wajahnya berubah pucat. Ia memeluk ibu mertuanya tadi untuk menunjukkan posisinya di depan kerabat. Dan sekarang, ibu itu menjadi bara panas di tangannya. Raka, kamu tega meninggalkan ibumu, suara Bu Hartati bergetar. Entah karena marah atau takut. Aku hanya meminta rasa hormat untuk istriku, jawab Raka. Dan ibu memilih untuk tidak memberikannya. Ia menggenggam tanganku dan menarikku menuju kamar. Di belakang kami, Bu Hartati berlari mengejar. Kalau kamu keluar dari pintu itu malam ini, lupakan kalau aku ini ibumu. Raka berhenti. Aku merasakan tubuhnya menegang. Aku tahu betapa ia menghargai ibunya. Aku tahu
3 detik keheningan tadi adalah pergulatan batinnya. Lalu, ia berbalik perlahan. Dan matanya menunjukkan tekad yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ibu yang pertama kali memilih meninggalkan istriku. Bukan aku, katanya. Dan kalau aku harus memilih, aku memilih Ayu. Ia membawaku ke kamar dan menutup pintu. Dari luar, terdengar isak tangis Bu Hartati dan suara para kerabat yang mencoba menenangkannya. Di dalam kamar, Raka memelukku. Suaranya akhirnya bergetar. Maafkan aku. Seharusnya aku membelamu jauh lebih awal. Kamu sudah terlalu banyak menderita. Air mata yang kutahan bertahun-tahun akhirnya tumpah. Bukan karena pipiku sakit, tapi karena setelah 3 tahun. Akhirnya ada satu orang yang berdiri di antaraku dan dunia. Kami mengemasi barang penting saja malam itu. Raka punya sebuah apartemen kecil di dekat kantornya, di Jakarta Selatan, yang dulu ia beli untuk investasi. Untung belum sempat kusewakan, katanya. Mencoba tersenyum. Sekarang jadi rumah kita. Ketika kami keluar dari kamar dengan koper di tangan, para kerabat masih di ruang tamu. Melihat kami, mereka semua terdiam. Bu Hartati duduk menangis. Nita berpura-pura menghiburnya, tapi sesekali melirik ke arah kami dengan tatapan yang sulit kubaca. Kami pergi, kata Raka tenang. Kunci rumah kutinggalkan di atas meja. Raka. Bu Hartati tiba-tiba berdiri. Kalau kamu pergi malam ini, mungkin kamu tidak akan pernah kembali lagi. Raka berhenti sejenak. Lalu ia berkata, Bu, rumah bukan hanya dinding. Rumah adalah tempat di mana ada cinta dan rasa hormat. Ketika ibu sudah belajar menghormati istriku, aku akan membawanya berkunjung. Sampai saat itu tiba, kami punya rumah kami sendiri. Ia menarikku keluar dari rumah tempat aku dipermalukan selama 3 tahun. Dan kami pergi tanpa menoleh ke belakang. Di dalam lift, ketika pintu tertutup, aku bersandar di dada Raka dan menangis sejadi-jadinya. Bukan lagi karena sakit, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Apartemen itu kecil, 2 kamar, gaya minimalis. Terasa sedikit dingin karena lama tidak ditinggali. Tapi malam itu, ketika Raka menyalakan lampu dan cahaya kuning memenuhi ruangan, tempat sempit itu terasa lebih seperti rumah daripada rumah besar di Menteng yang baru saja kutinggalkan. Malam itu di kamar, aku mengeluarkan amplop coklat dari tasku. Raka, ada sesuatu yang harus kamu lihat. Aku pergi ke dokter minggu lalu. Aku ingin tahu, apa benar masalahnya ada padaku? Wajahnya menegang. Ayu, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Aku tahu, kataku. Tapi aku ingin kita berdua tahu kebenarannya. Bersama, untuk kita, bukan untuk mereka. Aku membuka amplop itu, tapi malam itu kami sepakat untuk tidak membacanya dulu. Kami ingin memulai hidup baru dengan tenang lebih dahulu, sebelum menghadapi apapun yang tertulis di dalamnya. Aku menyimpannya kembali di laci. Aku tidak tahu kertas itu akan menjadi kunci dari segalanya. Keesokan paginya, badai keluarga Wibisono dimulai. Sahabatku dari kampus, Diandra, menelponku dengan panik. Ayu, akhirnya kamu angkat juga. Aku sudah dengar semuanya. Drama keluargamu sudah menyebar ke seluruh grup alumni. Aku terkejut. Bagaimana bisa menyebar secepat itu? Nita, jawab Dian dengan geram. Kakak iparmu itu memasang status di media sosial. Dia menulis panjang lebar tentang bagaimana beberapa menantu tidak tahu menghormati orang tua. Sampai suami harus memilih antara istri dan ibu kandungnya. Dia menambahkan, foto dia sedang memeluk Bu Hartati dengan keterangan tentang menantu sejati yang tahu diri. Dadaku mencelos. Tentu saja, Nita tidak akan melewatkan satu kesempatan pun untuk memutarbalikkan cerita, menjadikan dirinya pahlawan dan aku penjahatnya. Belum sempat aku menutup telepon, bel apartemen berbunyi. Aku melihat dari lubang pintu. Mas Gilang berdiri dengan sekantong makanan dan senyum lebar. Ibu mengirim makanan. Katanya begitu. Pintu terbuka. Masuk seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Ibu bangun subuh-subuh, khusus memasak sup kesukaan Raka. Ibu menyesal. Katanya,
Aku menatap sup itu, dan aku tersenyum dingin di dalam hati. Hukuman dulu, baru hadiah. Sindiran dulu, baru sup. Gaya klasik Bu Hartati yang sudah 3 tahun kuhafal. Mas Gilang, kata Raka, tidak menyentuh makanan itu. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan langsung. Mas Gilang menghela napas. Ia menggosok-gosok tangannya, gerakan yang selalu ia lakukan ketika sedang menghitung untung rugi. Raka, ibu sudah tua, temperamennya memang buruk, tapi dia ibu kita. Apa susahnya sedikit lebih pengertian? Apa ibu pernah menunjukkan pengertian pada Ayu? Balas Raka tenang. 3 tahun. Mas, kamu lihat semuanya. Kemarin ibu menampar Ayu di depan semua kerabat dan menyebutnya mandul. Kalau kemarin yang ditampar itu Nita, apa Mas masih bisa bilang sedikit lebih pengertian? Mas Gilang tidak bisa menjawab. Aku tahu apa yang sebenarnya Mas takutkan, lanjut Raka. Mas takut ibu benar-benar pindah ke rumah Mas. Mas takut pekerjaan bertambah. Mas takut Nita tidak senang. Jadi Mas datang. Bukan untuk minta maaf, mewakili ibu. Mas datang untuk mendorong ibu kembali ke pundakku. Wajah Mas Gilang berubah. Tebakan Raka tepat sasaran. Jangan khawatir, kata Raka. Aku akan mengirim uang untuk kebutuhan ibu tepat waktu, setiap bulan. Kalau ibu sakit, aku bayar bagianku. Tapi ibu tidak akan tinggal bersama kami. Ini keputusan terakhir. Mas Gilang membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Di pintu. Sebelum pergi, ia berbalik. Raka, kamu tahu, ibu tidak akan pernah minta maaf. Kalian mau bermusuhan seperti ini selamanya. Kalau itu harganya untuk melindungi istriku, jawab Raka. Maka, biar begitu. Pintu tertutup. Kakiku sedikit gemetar. Selama 3 tahun, aku tidak pernah mendengar Raka berbicara seperti ini. Hari itu, aku memutuskan sesuatu yang sudah 3 tahun kutunda. Aku membuka laci lama. Aku mengeluarkan laptop desainku yang berdebu, dan aku menyalakannya. Aku mau kembali bekerja, kataku pada Raka malam itu. Ia menatapku, lalu tersenyum. Aku menunggu kamu mengatakan itu sejak lama. Bukan karena uang, kataku. Aku tahu kamu bisa menghidupi kita. Tapi 3 tahun lalu, aku meninggalkan diriku sendiri di laci itu. Sekarang, aku mau mengambilnya kembali. Aku mau tahu, apakah Ayunda Prameswari yang dulu masih ada? Ia menggenggam tanganku. Dia tidak pernah pergi. Dia hanya menunggu. Aku menelpon Diandra. Dian sekarang menjabat sebagai Creative Director di sebuah agensi ternama. Dulu, ketika aku memutuskan berhenti bekerja demi menikah, Dian menyebutku bodoh karena cinta. Ia bilang, aku akan menyesal. Ia benar. Tapi, hari ini, aku tidak menelpon untuk mendengar. Sudah kubilang, Dayan, aku mau kembali. Tapi ada jeda 3 tahun di riwayat kerjaku. Bisakah kamu bantu aku? Tentu saja. Suara Dian langsung ceria. Kami sedang mencari desainer senior. Soal jeda 3 tahun itu, tulis saja kamu mengurus keluarga. Itu bukan kebohongan. Ayu, kamu memang mengurus seluruh keluarga besar Wibisono selama 3 tahun. Mereka saja yang tidak menghargainya. Aku tertawa. Entah kenapa, mataku juga basah. Tapi, aku tidak punya anak. Merawat keluarga biasanya berarti merawat anak. Memang merawat keluarga harus selalu berarti anak, balas Dian tegas. Merawat mertua yang merepotkan, mengelola rumah tangga besar, itu juga kerja. Ayu, kerja yang tidak dibayar dan tidak diakui. Sekarang kamu ambil kembali reputasimu. Keluarga itu berutang padamu. Malam itu, aku merombak riwayat hidupku. Di bagian jeda karir, aku menulis dengan jujur. Berhenti sementara untuk merawat anggota keluarga. Itu bukan kebohongan. Selama 3 tahun, aku benar-benar merawat mereka semua. Mereka hanya tidak pernah menghargainya. Aku mengirim lamaran ke 3 tempat. Agensi Dian, sebuah studio desain kecil yang menjanjikan, dan sebuah perusahaan teknologi. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa jantungku berdebar karena harapan, bukan karena takut.
Tapi keluarga Wibisono belum selesai denganku. Sore itu, ketika aku sedang menyiapkan portofolio, bel apartemen berbunyi. Aku melihat dari lubang pintu. Bu Hartati, sendirian, memegang sebuah rantang. Jantungku mulai berdebar. Selama 3 tahun, aku terbiasa takut padanya. Rasa takut yang sudah mendarah daging tidak mudah dihapus dalam semalam. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku membuka pintu, tapi kubiarkan rantai pengaman tetap terpasang. Selamat sore, Bu. Sapaku tenang. Bu Hartati jelas tidak menyangka ketenangan seperti ini. Ia membeku sejenak, lalu memaksakan senyum. Ayu, sayang. Ibu datang untuk melihat keadaan kalian. Ibu buatkan sup ayam. Kesukaanmu, kesukaanku. Aku hampir tersenyum getir. Selama 3 tahun, Bu Hartati tidak pernah sekalipun ingat apa yang kusukai. Sup ayam itu kesukaan Nita. Bahkan dalam usahanya berdamai, ia keliru menyebut nama. Terima kasih, Bu, kataku. Tidak membuka rantai. Tapi kami sudah makan. Raka sedang tidak di rumah. Ada perlu apa? Senyum Bu Hartati mulai kaku. Ayu, Ibu mengakui. Ibu salah kemarin. Seharusnya Ibu tidak mengangkat tangan. Kita kan keluarga. Pulanglah. Ibu janji akan bersikap baik. Janji. Aku sudah mendengar janji ini berkali-kali. Selama 3 tahun. Bu, kataku dengan nada datar, tanpa emosi. Kalau Ibu benar-benar mengakui kesalahan, katakan langsung pada Raka. Soal kembali. Kami tidak berencana untuk saat ini. Wajah Bu Hartati berubah. Suaranya meninggi. Ayu, apa kamu tidak punya hati? Aku sudah setua ini. Dan kamu ingin Raka memutuskan hubungan denganku. Kamu juga perempuan. Suatu hari, kamu juga akan jadi ibu mertua. Apa kamu tidak bisa mengerti aku? Pemerasan emosional. Senjata terakhir yang selalu ia pakai. Aku menatap lurus ke matanya. Bu, selama 3 tahun, aku sudah mencoba mengerti ibu. Aku mengerti kesepian ibu setelah bapak meninggal. Aku mengerti harapan ibu pada anak bungsu. Aku mengerti semua kritik dan tuntutan ibu. Tapi, apakah ibu pernah, sekali saja, mencoba mengerti aku? Pernahkah ibu bertanya bagaimana rasanya menjadi orang asing yang masuk ke keluarga ini dan berusaha mati-matian untuk diterima? Bu Hartati tidak bisa menjawab. Tamparan kemarin, lanjutku pelan, membunuh perasaan terakhirku pada ibu. Kalau ibu ingin memperbaiki keadaan, mulailah dengan belajar menghormatiku. Tapi, aku tidak akan menahan napas menunggunya. Karena beberapa orang mungkin tidak akan pernah belajar menghormati orang lain. Aku bersiap menutup pintu. Bu Hartati tiba-tiba mengulurkan tangannya lewat celah. Ayu, Ibu, mohon, Raka lebih mendengarkanmu. Bujuk dia untuk pulang. Ibu tidak bisa kehilangan muka di depan seluruh keluarga. Disitulah, akhirnya, kebenaran terucap. Ia tidak datang karena rindu. Ia tidak datang karena menyesal. Ia datang karena malu, karena kehilangan muka. Karena seluruh keluarga besar kini tahu bahwa anak bungsunya lebih memilih istri daripada dirinya. Dulu, aku mungkin akan luluh melihat air mata itu. Hari ini, aku hanya menggeleng. Bu, Raka adalah pria dewasa. Dia punya pikiran dan pilihannya sendiri. Aku menghormati keputusannya. Dan kuharap ibu juga belajar begitu. Aku membuka rantai, membuka pintu lebar-lebar, dan membuat gerakan mempersilakan pergi. Bawa sup itu untuk Nita, Bu. Dia yang menyukai sup ayam. Wajah Bu Hartati langsung pucat. Ia tidak menyangka aku akan membongkar tipuannya secara langsung. Dengan begitu tenang, ia mengambil rantang itu dan pergi dengan bingung. Aku menutup pintu dan bersandar padanya. Jantungku berdebar kencang. Kalimat-kalimat itu hampir menghabiskan seluruh keberanian yang kumiliki. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak menyesal telah mengucapkannya. Ponselku bergetar. Pesan dari Diandra. Lamaran sudah masuk ke bagian personalia. Besok jam 10 pagi. Wawancara. Aku membalas dengan gambar pelukan. Lalu aku mengirim pesan ke Raka. Ibu tadi datang. Sudah kusuruh pulang. Beberapa detik kemudian, balasan datang. Bagus sekali. Malam ini, aku yang masak. Membaca pesan itu, aku merasa
hidup baru benar-benar telah dimulai. Tapi keluarga Wibisono punya 1 batalion negosiator. Sepanjang hari berikutnya, telepon berdatangan. Tante Rini, kakak perempuan Bu Hartati, menelpon dengan suara penuh kebijaksanaan palsu. Ayu sayang, kalian ini keluarga. Tidak perlu ada yang namanya ketenangan segala. Lihat Nita, betapa pintar dan penurutnya dia. Tante, potongku sopan. Kalau tante menelpon untuk menceramahiku, maaf, aku sedang sibuk. Anak kurang ajar. Tante Rini langsung marah. Topeng kebijaksanaannya lepas. Beraninya bicara begitu. Aku ini demi kebaikanmu. Bima memang membelamu sekarang. Tapi laki-laki itu begitu. Rasa jengkelnya pada ibunya akan hilang. Lalu dia akan ingat ibunya lagi. Dan saat itu, kamu yang akan ditinggalkan. Kalau begitu, itu urusanku dan Raka nanti. Jawabku dingin. Terima kasih perhatiannya. Tante, aku ada urusan. Sampai jumpa. Aku menutup telepon dan memblokir nomornya. Tak lama, telepon dari om dan tante lain berdatangan. Semua isinya sama. Aku harus bijaksana. Aku harus memikirkan keluarga. Aku harus menghormati orang tua. Aku menjawab semuanya dengan sopan tapi tegas. Dan di akhir hari, aku bahkan terkejut dengan ketenanganku sendiri. Ternyata, ketika kamu berhenti peduli pada pendapat orang yang tidak pernah peduli padamu, kamu menjadi jauh lebih bebas. Keesokan paginya, aku berdiri di depan cermin. Kemeja putih yang kusetrika rapi, celana panjang hitam, rambut kusanggul, riasan tipis. Aku menatap pantulan diriku. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku mengenali perempuan itu. Ayunda Prameswari yang percaya diri, yang dulu berdiri di panggung menerima penghargaan, perlahan kembali. Wawancara itu berjalan seperti mimpi. Ketika aku membuka portofolio lamaku dan menunjukkan karya-karya yang pernah kubuat, para pewawancara terdiam. Direktur kreatif perusahaan itu bahkan mengenali salah satu kampanye yang dulu kukerjakan. Kami sudah lama mencari orang dengan sentuhan seperti ini, katanya. Kenapa kamu berhenti selama 3 tahun? Saya sedang belajar sesuatu yang tidak bisa diajarkan di kantor manapun, jawabku. Saya belajar seberapa besar nilai diri saya dengan cara kehilangannya dulu. Sore itu, aku menerima kabar. Diterima. Bukan hanya dari 1 tempat, tapi dari 2. Aku memilih studio desain yang lebih kecil, karena mereka memberiku kebebasan berkarya dan menawariku memimpin sebuah tim. Malam itu, Raka pulang membawa kue untuk merayakan desainer terbaik yang pernah kunikahi, katanya. Kami duduk di sofa, dan aku merasa akhirnya tenang. Maka malam itu kami memutuskan sudah waktunya. Aku mengambil amplop coklat dari laci. Amplop yang sudah 2 minggu menunggu. Bersama, kataku. Raka mengangguk. Aku membuka amplop itu. Aku mengeluarkan lembaran hasilnya. Kami membacanya bersama. Di bawah cahaya lampu. Ada 2 lembar. Lembar pertama, hasil pemeriksaanku. Aku menahan napas saat membacanya. Normal. Semuanya normal. Tidak ada kelainan apapun pada tubuhku. Rahimku sehat. Aku sama sekali tidak mandul. Aku menutup mulutku dengan tangan. 3 tahun. 3 tahun aku dituduh, dihina, ditampar, disebut ayam mandul di depan puluhan orang. Dan selama ini tidak ada yang salah denganku. Lalu, aku membaca lembar kedua, minggu sebelum aku mengambil hasil ini. Aku sempat memohon pada Raka untuk ikut memeriksakan diri. Untuk pertama kalinya, ia setuju. Ia pergi diam-diam karena malu. Aku bahkan hampir lupa ia melakukannya. Lembar kedua adalah hasil pemeriksaan Raka. Ketika aku membacanya, tanganku gemetar. Bukan karena marah, tapi karena ironi yang begitu besar, sampai hampir terasa seperti lelucon. Masalahnya ada pada Raka. Selama ini, kemungkinan kami sulit memiliki anak. Bukan karena aku, melainkan karena kondisi pada dirinya. Kondisi yang, kata dokter, sebenarnya masih bisa diusahakan dengan pengobatan, tapi
tetap, bukan berasal dariku. Ruangan itu hening. Raka menatap kertas di tangannya. Wajahnya pucat. Jadi, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Selama ini, yang disebut ayam mandul oleh ibuku. Bukan kamu. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya meraih tangannya. Ia menunduk. Bahunya bergetar. Ayu, maafkan aku. Selama 3 tahun, ibuku menghancurkanmu dengan tuduhan yang seharusnya ditujukan padaku. Dan aku diam. Aku membiarkanmu menanggung aib yang bukan milikmu. Aku memegang wajahnya. Raka, dengarkan aku. Kertas ini bukan untuk menyalahkanmu. Aku tidak peduli hasilnya siapa. Punya anak atau tidak, itu takdir. Kita hadapi bersama. Atau kita cari jalan lain bersama. Yang penting, kita berdua tahu kebenarannya sekarang. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh lagi menyebutku mandul. Ia mengangkat wajahnya. Matanya merah. Kamu tidak marah? Aku marah. Jawabku jujur. Tapi bukan padamu. Aku marah pada 3 tahun yang terbuang. Aku marah pada semua orang yang menghakimi tanpa pernah mau melihat kebenaran. Tapi mulai malam ini, kemarahan itu tidak akan kupendam lagi. Aku akan menggunakannya untuk berhenti diam. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Bu Hartati mengadakan acara syukuran di rumah Menteng, katanya, untuk memperbaiki nama keluarga yang tercoreng oleh gosip. Ia mengundang seluruh kerabat besar, dan ia mengundang kami dengan pesan lewat Mas Gilang bahwa ini kesempatan terakhir untuk berdamai di depan keluarga. Aku tahu itu bukan undangan damai, itu jebakan. Ia ingin kami datang, lalu mempermalukan kami sekali lagi di depan semua orang untuk mengembalikan kekuasaannya. Kita datang, kataku pada Raka. Ia terkejut. Kamu yakin? Aku tersenyum. Aku yakin. Tapi kali ini, kita yang menentukan bagaimana malam itu berakhir. Bawa amplopnya. Malam acara. Ruang makan besar itu penuh lagi. 20 lebih kerabat. Om, tante, sepupu. Nita berdiri di samping Bu Hartati, mengenakan gaun mahal. Wajahnya penuh kemenangan. Ia pikir malam ini aku datang untuk menyerah. Bu Hartati membuka acara dengan suaranya yang melengking. Terima kasih semua sudah datang. Malam ini, aku ingin menyelesaikan masalah keluarga kita. Ayo. Ia menoleh padaku dengan senyum tajam. Kamu sudah membuat keributan besar, membuat Raka meninggalkan ibunya. Sekarang, di depan semua orang, aku beri kamu kesempatan. Minta maaf, dan semuanya akan kumaafkan. Ruangan menunggu. Semua mata tertuju padaku. Mita menyeringai. Aku berdiri. Perlahan. Tenang. Aku tidak gemetar. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya, kataku. Suaraku jernih, terdengar sampai ke sudut ruangan. Tapi sebelum aku bicara soal maaf, izinkan aku meluruskan satu hal. Karena selama 3 tahun, ada satu tuduhan yang terus dilemparkan padaku di rumah ini. Dan bahkan di depan seluruh keluarga besar. Aku mengeluarkan amplop coklat dari tasku. Ibu menyebutku mandul berkali-kali. Ibu menamparku di depan kalian semua dan menyebutku perempuan yang gagal. Malam ini, aku bawa kebenarannya. Aku mengeluarkan lembar pertama. Ini hasil pemeriksaan medisku dari rumah sakit. Silakan, siapapun boleh membacanya. Hasilnya, tubuhku sehat sepenuhnya. Aku tidak mandul. Tidak pernah. Ruangan mulai berbisik. Wajah Bu Hartati mengeras. Itu tidak membuktikan apa-apa. Ia berteriak. Kamu pasti memasukkannya. Aku sudah menduga ibu akan berkata begitu. Jawabku tenang. Aku mengeluarkan lembar kedua. Maka, aku juga bawa yang ini. Ini hasil pemeriksaan Raka. Anak kesayangan ibu. Anak yang katanya sempurna. Aku berhenti sejenak. Ruangan benar-benar sunyi. Selama 3 tahun, kami sulit punya anak. Penyebabnya ada di sini. Bu,
bukan pada rahimku. Aku tidak mengatakan ini untuk mempermalukan siapapun. Aku mengatakannya karena selama 3 tahun, aku dihakimi untuk sesuatu yang bukan kesalahanku. Dan aku, malam ini, hanya menuntut satu hal. Kebenaran. Raka berdiri di sampingku. Ia mengangguk. Ibu, itu benar. Ayu tidak pernah salah. Selama ini, akulah yang seharusnya diperiksa. Dan ibu menghukum istriku untuk sesuatu yang ternyata ada pada anak ibu sendiri. Wajah Bu Hartati berubah dari merah menjadi putih. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya kata-kata. Kerabat mulai berbisik. Beberapa tante menatap Bu Hartati dengan tatapan yang berubah. Selama ini, mereka ikut menghakimiku karena percaya pada mulut Bu Hartati. Sekarang, kebenaran itu telanjang di depan mereka. Dan Nita yang tadi menyeringai, kini wajahnya pucat pasi karena ia tahu apa artinya ini. Tuduhan mandul adalah senjata utama mereka. Kalau senjata itu runtuh, maka seluruh cerita yang ia bangun di media sosial ikut runtuh bersamanya. Cerita tentang menantu durhaka dan menantu sejati. Kamu, Bu Hartati, akhirnya bersuara. Gemetar. Kamu sengaja mempermalukan aku di depan keluarga. Tidak. Bu, jawabku pelan. Ibu yang memilih tempat ini. Ibu yang mengundang semua orang untuk menyaksikan aku menyerah. Aku hanya datang membawa kebenaran. Kalau kebenaran itu mempermalukan ibu, itu bukan karena aku. Itu karena selama 3 tahun, ibu membangun kekuasaan ibu di atas sebuah tuduhan yang salah. Aku menutup amplop itu. Aku tidak berteriak. Aku tidak menghina. Aku tidak membalas satupun dari ratusan hinaan yang pernah kuterima. Aku tidak perlu. Karena kebenaran, ketika diletakkan dengan tenang di atas meja, jauh lebih menghancurkan daripada teriakan manapun. Malam itu, kekuasaan Bu Hartati di atas keluarga runtuh dengan sendirinya. Bukan karena aku menjatuhkannya, tapi karena selama 3 tahun, ia membangun kekuasaan itu di atas dusta. Dan dusta, betapapun keras diteriakan, tidak pernah cukup kuat menahan berat kebenaran. Satu persatu, kerabat mulai pulang. Beberapa tante menghampiriku sebelum pergi. Salah satu, yang dulu ikut menatapku dengan sinis, menggenggam tanganku dan berkata lirih, "Maafkan tante. Ayu, tante tidak tahu yang sebenarnya." Aku mengangguk. Aku tidak menyimpan dendam pada mereka. Mereka hanya percaya pada suara yang paling keras. Itu kesalahan yang sangat manusiawi. Nita menghilang lebih dulu, tanpa pamit. Dalam beberapa hari, semua unggahan media sosialnya tentang keluarga Wibisono lenyap. Foto-foto peluk-pelukan dengan Bu Hartati, tulisan-tulisan tentang menantu sejati, semuanya hilang. Karena panggung yang ia bangun untuk menjatuhkanku, kini menjadi cermin yang memantulkan wajahnya sendiri. Mas Gilang, yang selalu menghitung untung rugi, akhirnya menyadari bahwa Bu Hartati kini benar-benar menjadi tanggung jawab di pundaknya. Ibu yang ia dorong ke pundak Raka, kembali ke rumahnya sendiri. Ironi yang kurasa mengajarinya sesuatu. Dan Bu Hartati, aku tidak menemuinya lagi selama berbulan-bulan. Kabarnya, ia menjadi lebih pendiam. Kehilangan wibawa di depan keluarga besar adalah hukuman yang jauh lebih berat baginya daripada apapun yang bisa kuucapkan. Aku tidak merayakan kejatuhannya. Aku belajar di titik itu bahwa membalas dendam dengan menghancurkan seseorang hanya akan membuatku menjadi seperti dia, dan aku tidak mau menjadi seperti dia. Beberapa bulan berlalu, karirnya di studio desain berkembang pesat. Tim kecil yang kupimpin memenangkan sebuah proyek besar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa namaku kembali menjadi milikku sendiri. Bukan menantu keluarga Wibisono, bukan istri Raka, tapi Ayunda Prameswari, desainer. Raka juga berubah. Ia menjalani pengobatan yang disarankan dokter dengan tenang, tanpa lagi menyembunyikannya karena malu. Kami memutuskan, apapun hasilnya nanti, kami akan menjalaninya bersama. Kalau takdir memberi kami anak,
kami akan bersyukur. Kalau tidak, kami akan tetap menjadi keluarga. Karena keluarga, akhirnya kupahami, bukan dibangun dari rahim atau dari darah. Keluarga dibangun dari rasa hormat dan dari orang yang memilih berdiri di sisimu ketika seluruh dunia menyuruhmu menunduk. Suatu malam, hampir setahun kemudian, Bu Hartati menelpon. Suaranya lelah. Tidak lagi melengking. Ia tidak meminta kami pulang. Ia tidak menuntut apapun. Ia hanya berkata dengan suara yang nyaris berbisik, "Ayu, maafkan ibu." 2 kata itu yang 3 tahun kutunggu akhirnya datang. Dan anehnya, ketika akhirnya datang, aku tidak lagi membutuhkannya untuk merasa utuh. Aku sudah utuh, dengan atau tanpa maafnya. Terima kasih sudah mengatakannya, Bu, jawabku. Aku menerima maaf, Ibu. Bukan karena aku melupakan apa yang terjadi, tapi karena aku tidak mau membawa luka itu seumur hidupku. Aku memilih untuk melepaskannya, supaya aku bisa maju. Kami tidak menjadi dekat setelah itu. Beberapa luka tidak sembuh menjadi seperti tidak pernah ada. Tapi kami belajar untuk saling menghormati dari jarak yang sehat. Dan itu, bagiku, sudah cukup. Sahabat, kalau kalian sudah menemaniku sampai di sini, mungkin sebagian dari kalian mengenali diri kalian dalam cerita ini. Aku belajar satu hal yang ingin kutinggalkan untuk kalian. Kesabaran bukanlah kelemahan, tapi kesabaran yang membiarkan orang lain menginjak harga dirimu tanpa batas. Itu bukan kesabaran. Itu adalah kehilangan diri yang perlahan. Menghormati orang tua itu benar, tapi menghormati tidak pernah berarti menghancurkan dirimu sendiri. Harga diri seorang perempuan tidak bisa ditampar sampai hilang. Ia hanya bisa tertidur ketika kita terlalu lama memilih diam. Dan kadang dibutuhkan satu tamparan, satu penghinaan terakhir untuk membangunkannya kembali. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang berada di posisiku dulu, yang setiap hari mengecilkan diri, supaya orang lain merasa besar, yang menelan hinaan, karena takut disebut menantu durhaka. Kalau kamu salah satunya, aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian, dan diammu bukanlah takdirmu. Ada juga banyak suami seperti Raka dulu, yang memilih menunduk demi menghindari keributan, tanpa sadar bahwa diamnya adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Semoga mereka belajar, seperti Raka, akhirnya belajar bahwa mencintai seseorang berarti berdiri di antaranya dan dunia yang ingin menyakitinya. Dan ada pula para ibu mertua di luar sana yang mengira bahwa mengendalikan adalah mencintai, bahwa menundukkan adalah mendidik. Semoga mereka mengerti sebelum terlambat bahwa rasa hormat tidak bisa dipaksa. Ia hanya bisa diberikan dan dibalas. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk terus diam atau untuk berdiri. Aku memilih berdiri, dan hari itu seluruh duniaku berubah. Kalau kalian pernah mengalami hal serupa atau mengenal seseorang seperti Ayu, ceritakan di kolom komentar. Aku membaca setiap cerita kalian. Dan menurut kalian, apakah aku benar untuk memaafkan Bu Hartati di akhir? Atau ada yang akan memilih jalan berbeda? Tulis pendapat kalian. Terima kasih sudah menemaniku sampai akhir. Jaga harga diri kalian, dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Mereka memanggil saya Babu di rumah saya sendiri. Ibu mertua dan adik ipar saya tertawa, menyebut saya perempuan tak berguna, yang hanya tahu menghabiskan uang suami. Saya hanya diam, saya hanya tersenyum. Tapi malam itu juga, saya hentikan jatah bulanan mereka. Saya tarik mobil mewah dari garasi mereka. Saya bekukan seluruh rekening. Lalu, saya tunjukkan siapa sebenarnya saya selama ini. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tulis di kolom komentar kalian menonton dari daerah mana. Jangan lupa like dan subscribe supaya kanal ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Selamat menyimak sampai akhir. Nama saya Maira, 38 tahun. Di rumah, saya dipanggil Maira. Bagi mertua dan ipar, panggilan itu
bukan tanda hormat. Itu cara mereka mengecilkan saya. Seolah saya hanya perempuan dapur yang tidak punya nama besar. Saya tinggal di sebuah rumah luas di kawasan Pondok Indah. Rumah dengan halaman lebar, lantai marmer, dan ruang kerja terkunci di lantai 2. Di mata keluarga suami saya, rumah ini milik anak laki-laki kebanggaan mereka. Milik Lukman. Mereka tidak pernah tahu yang sebenarnya. Sudah 7 tahun saya menjadi istri Lukman. 7 tahun pula saya memainkan satu peran yang sangat melelahkan. Peran sebagai istri lemah yang bergantung pada suami. Peran yang saya pilih sendiri demi satu alasan yang dulu saya kira mulia. Sore itu langit Pondok Indah mendung tipis. Saya menata cangkir porselen di meja ruang tamu. Aroma teh melati yang baru saya seduh menguar memenuhi ruangan depan yang luas. Hari ini ibu mertua saya, Bu Broto, datang berkunjung. Ia membawa serta adik ipar saya, Galuh. Kedatangan mereka tidak pernah membawa kabar baik. Tidak pernah ada kehangatan layaknya keluarga. Selalu ada cibiran. Selalu ada tatapan merendahkan. Namun, saya sudah sangat terbiasa. Saya menatap penganan di atas piring, memastikan semuanya tersaji sempurna. Gamis tertutup, hijab sederhana. Saya duduk menanti dengan tenang. Terdengar deru mesin mobil besar memasuki pekarangan. Saya tahu, itu pasti mereka. Pintu utama terbuka. Bu Broto melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi. Matanya memindai ruangan, seolah menilai kelayakan barang dagangan di pasar. Di belakangnya, Galuh berjalan mengekor sambil menata rambut. Keduanya mengenakan pakaian mencolok, penuh perhiasan. Gelang emas berkilauan di pergelangan tangan mereka. Saya berdiri menyambut mereka, mempersilahkan keduanya duduk di sofa. Tapi belum sempat saya menuangkan teh, rentetan kata sakit sudah meluncur dari mulut Bu Broto. Ia memandang saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu ia menyesap teh yang baru saja dituang dan mencibir. Bu Broto berkata keras, "Teh ini terlalu tawar, sama persis seperti hidupmu yang tidak ada gunanya." Saya tetap tersenyum. Saya tidak menjawab. Bu Broto melanjutkan lantang. Ia menyebut saya sangat enak. Hanya menganggur jadi ibu rumah tangga. Kerjanya cuma menghabiskan uang suami setiap hari tanpa menghasilkan apapun. "Kau ini beban berat untuk anakku," katanya tajam. "Lukman terlalu baik mau menampung perempuan tak punya penghasilan sepertimu. Di rumah ini, kau tidak punya pekerjaan lain selain jadi babu, menyapu, mengepel, melayani suami. Itu saja." Galuh yang duduk di sebelahnya tertawa terbahak-bahak. Ia menimpali dengan pedas. "Mbak Maira memang beruntung sekali," ujarnya. "Punya suami sebaik dan sekaya Mas Lukman. Mau menampung perempuan tanpa penghasilan, tanpa latar belakang keluarga kaya. Coba kalau bukan kakakku, siapa yang sudi?" Saya hanya diam mendengarkan. Saya tidak membalas satu kata pun. Saya jaga wajah tetap damai dan membalas semua hinaan tajam itu dengan senyuman manis. Saya ambil teko, menuangkan kembali teh ke cangkir Galuh yang hampir kosong. Saya sama sekali tidak terpancing untuk marah, tidak juga terdorong mengusir mereka. Bagi saya, perkataan kasar mereka hanyalah hembusan angin lalu. Tidak punya arti penting dalam hidup saya. Namun, di lubuk hati saya yang paling dalam, saya menyimpan sebuah rahasia. Rahasia yang sangat besar. Rahasia yang tidak diketahui siapapun di ruangan itu. Bahkan tidak oleh suami saya sendiri, yang selama ini merasa menjadi tulang punggung keluarga. Galuh mulai menyombongkan diri. Ia bercerita tentang butiknya yang baru, di jalan paling strategis di kota, dan betapa mahalnya harga sewa tempat itu setiap tahun. Berkali-kali Galuh menyebut, semua pencapaian itu murni hasil bantuan dana dari Lukman. Kakak laki-laki yang katanya rela mengeluarkan uang berapapun demi kebahagiaan adiknya. Tidak mau kalah, Bu Broto ikut memamerkan mobil mewah besar yang baru tiba di garasinya pagi itu. Katanya, mobil itu hadiah kejutan dari Lukman untuk ibunda tercinta. "Anakku itu pemimpin perusahaan sukses," kata Bu Broto dengan dada membusung. "Dia bisa membeli apa saja di dunia ini. Beda sekali dengan menantuku
yang cuma bisa duduk diam di rumah, menunggu uang bulanan saat mereka sibuk menyombongkan harta. Saya tahu satu hal yang mereka tidak tahu. Semua kesuksesan Lukman yang mereka banggakan itu adalah kebohongan besar. Kebohongan yang saya ciptakan sendiri. Lukman sama sekali tidak punya uang sebanyak itu. Tidak untuk membeli semua kemewahan yang dibanggakan keluarganya. Lukman, kenyataannya, hanyalah pemimpin pajangan di sebuah perusahaan bernama Rasaksa. Dan perusahaan itu sepenuhnya milik saya. Saya yang membangun Rasaksa dari bawah dengan tangan saya sendiri. Memakan waktu bertahun-tahun, jauh sebelum saya mengenal dan menikahi Lukman. Dulu, demi menjaga martabat suami di depan keluarganya yang gila hormat, saya tempatkan Lukman di kursi pemimpin tertinggi. Saya beri dia gaji besar, sementara saya memegang kendali penuh atas semua keputusan dari balik layar. Saya ingat jelas saat tangan saya sendiri menandatangani lembar cek bernilai miliaran rupiah untuk membeli mobil mewah yang kini dibanggakan Bu Broto itu. Saya juga ingat saat saya menyuruh asisten mengurus pembelian tanah dan bangunan tempat butik Galuh kini berdiri. Semua aset berharga itu sah, berada di bawah kendali penuh saya. Dulu, Lukman memohon agar dibelikan barang-barang mewah, supaya ibu dan adiknya senang dan berhenti menuntut. Saya menyetujuinya, semata demi ketenangan rumah tangga. Tapi melihat sikap mertua dan ipar yang makin tidak tahu diri, makin tidak tahu terima kasih. Dan justru makin gencar merendahkan saya. Kesabaran panjang saya akhirnya mencapai batas. Hari ini, batas itu pecah. 2 jam berlalu, dipenuhi hinaan beruntun dan pamer harta. Akhirnya mereka merasa puas dan memutuskan pulang. Saya mengantar keduanya sampai ke pintu depan, masih dengan senyum manis yang tak pernah pudar. Saya melambaikan tangan dengan tenang saat mobil mewah hasil uang saya itu keluar perlahan dari gerbang. Begitu mobil berbelok di ujung jalan dan benar-benar hilang dari pandangan, senyum ramah di wajah saya perlahan menghilang, digantikan oleh tatapan mata tajam yang sangat dingin. Penuh perhitungan, saya membalikkan badan dan melangkah kembali masuk ke dalam rumah. Saya menaiki tangga menuju ruang kerja saya di lantai 2, ruangan yang selalu terkunci rapat. Tidak ada satu orang pun yang diizinkan masuk tanpa persetujuan saya, termasuk Lukman, suami saya sendiri. Saya duduk bersandar di kursi kerja berbahan kulit tebal. Saya ambil telepon genggam dari atas meja. Saya cari satu nama penting di daftar kontak pribadi saya. Saya tekan tombol panggilan. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum seorang pria menjawab. Dia asisten pribadi kepercayaan saya, tangan kanan yang selama ini mengurus seluruh dokumen dan keuangan rahasia milik saya. Saya memberikan perintah dengan suara yang sangat tenang. Namun, di balik ketenangan itu, ada ancaman yang tidak bisa ditawar. Saya minta dia mulai bergerak. Laksanakan semua malam itu juga, tanpa menunda waktu sedetik pun. Saya perintahkan semua fasilitas kemewahan yang selama ini dinikmati cuma-cuma oleh Bu Broto dan Galuh dicabut. Saat ini juga, saya minta dia mengirim tim khusus untuk menarik paksa mobil mewah kebanggaan itu langsung dari garasi rumah Bu Broto. Saya juga menyuruh agar surat resmi penyitaan bangunan butik segera dikirim kepada Galuh malam ini juga, supaya besok ia tidak bisa lagi berjualan. Lalu, saya beri perintah terakhir yang paling menentukan. Saya perintahkan agar semua kartu pembayaran elektronik dan seluruh rekening yang selama ini saya berikan hak aksesnya kepada Lukman dibekukan total. Saya ingin menunjukkan kepada mereka semua dengan cara yang sangat menyakitkan siapa bos sebenarnya di keluarga ini. Asisten setia saya mengiyakan. Ia mencatat seluruh perintah tanpa banyak bertanya. Lalu, sambungan telepon saya putus. Malam ini, badai besar yang tidak terlihat akan menghantam keras kesombongan keluarga itu. Tapi mereka belum tahu apa-apa. Di tempat lain, belasan kilometer dari rumah saya, Bu Broto dan Galuh sedang bersantai di ruang keluarga rumah mewah yang mereka tempati. Rumah megah, dihiasi perabotan mahal. Semuanya dari uang yang mereka minta. Uang saya. Keduanya bersandar di sofa, menikmati camilan. Masih membicarakan pertemuan tadi sore. Bu Broto tertawa keras, mengingat bagaimana saya hanya diam dan tersenyum
saat ia menghina habis-habisan di rumah saya sendiri. Ia merasa berhasil menginjak martabat menantunya. Galuh ikut menimpali. Mbak Maira memang tidak punya harga diri, Bu, katanya. Pantasnya jadi pelayan rendah di keluarga kita. Mereka merasa hidup mereka sempurna. Lukman selalu menuruti kemauan mereka tanpa pernah menolak. Bu Broto bangga, yakin telah membesarkan anak laki-laki yang jadi pengusaha hebat. Sementara Galuh yakin bisa terus hidup mewah dan pamer kepada teman-temannya tanpa bekerja keras. Mereka bahkan mulai membahas rencana liburan ke luar negeri bulan depan dan barang bermerek apa yang akan mereka borong nanti. Tidak ada sedikit pun rasa syukur di hati mereka atas kelimpahan yang didapat cuma-cuma. Mereka menganggap semua kemewahan itu hak mutlak yang harus dipenuhi Lukman seumur hidup. Tapi malam itu, mereka tidak tahu apa yang sudah saya siapkan. Tiba-tiba, saat mereka tertawa merencanakan liburan, lampu padam. Seluruh rumah gelap serentak. Gelap gulita menyelimuti ruangan yang tadinya terang. Dengung pendingin ruangan berhenti. Layar televisi ikut mati. Bu Broto terkejut bukan main. Ia berteriak memanggil pembantu, menyuruh mengecek aliran listrik. Galuh panik. Meraba-raba meja kaca, mencari telepon genggam, lalu menyalakan lampu kilat sebagai senter. Suasana penuh tawa sombong seketika berubah. Kepanikan menyergap. Pembantu mereka datang tergopoh-gopoh membawa lilin kecil. Ia melapor, meteran listrik diputus petugas. Padahal tagihan bulan ini sudah dibayar lunas oleh kantor Lukman. Seperti biasa, belum sempat Bu Broto meluapkan amarahnya. Terdengar keributan dari arah halaman, deru mesin kendaraan besar, dan suara banyak orang berjalan. Keduanya bergegas ke jendela depan, mengintip cemas dari balik tirai. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, mereka melihat sebuah truk derek berukuran besar. Truk itu parkir tepat di depan gerbang. Beberapa pria berbadan tegap, mengenakan seragam gelap, sedang sibuk memasang rantai tebal ke roda mobil mewah kebanggaan Bu Broto. Bu Broto panik kepalang dan histeris. Ia berlari keluar rumah, menerjang kegelapan. Galuh mengikuti dari belakang, ikut ketakutan. Bu Broto menghadang para pria itu. Ia melarang mereka menyentuh, apalagi memindahkan mobil kesayangannya. Mobil ini dibeli lunas oleh anakku, teriaknya penuh amarah. Kalian tidak punya hak menyentuhnya. Pergi sana. Salah satu pria, yang tampaknya komandan kelompok itu, melangkah maju. Ia menyodorkan sebuah dokumen resmi bermaterai ke hadapan wajah Bu Broto. Pria itu menjelaskan dengan nada datar dan tegas. Mereka mendapat perintah langsung dari pemilik sah kendaraan untuk menarik mobil ini malam itu juga, tanpa kompromi. Bu Broto berusaha membaca tulisan di dokumen, tapi dalam suasana gelap dan panik, ia tidak bisa melihatnya jelas. Pria itu menegaskan, nama pemilik sah di dokumen kepemilikan bukanlah Lukman, melainkan nama orang lain. Bu Broto tidak terima. Ia langsung menyuruh Galuh menelpon Lukman malam itu juga. Tangan Galuh gemetar hebat saat mencari nomor kakaknya di layar telepon. Nada sambung berbunyi agak lama, membuat kepanikan mereka makin memuncak. Sebelum akhirnya, Lukman mengangkat panggilan darurat itu. Dengan suara serak, baru terbangun dari tidur. Galuh langsung menangis kencang. Ia berteriak menceritakan kejadian mengerikan itu. Rumah mereka mendadak gelap karena listrik diputus. Dan sekarang, ada segerombolan preman yang berusaha merampas mobil baru ibu mereka. Lukman terperanjat. Laporan adiknya mengejutkannya. Ia melompat turun dari tempat tidur. Saya yang berbaring di sebelahnya hanya memejamkan mata, mengatur napas, berpura-pura tertidur. Padahal saya mendengar setiap detail kepanikan itu. Dengan senyum tipis di dalam hati, Lukman menenangkan adiknya. Ia berjanji segera mentransfer uang ke rekening Galuh, agar mereka bisa membayar petugas dan menyogok kelompok penarik mobil itu. Soal kesalahannya akan ia cari tahu besok pagi. Lukman segera membuka aplikasi perbankan di telepon genggamnya. Ia memasukkan kata sandi rahasianya, lalu mencoba mengirim dana dalam jumlah besar. Namun, sebuah pesan peringatan berwarna merah terang muncul, menghalangi layar. Transaksi ditolak. Lukman mengernyit bingung. Ia mencoba lagi dengan rekening dan kartu yang berbeda, tapi hasilnya sama. Semua akses keuangannya diblokir total, tanpa peringatan.
Dilanda panik, Lukman menelepon layanan bank malam itu juga. Tangannya berkeringat dingin. Operator menjelaskan, sopan, namun tegas, seluruh rekening, kartu, dan akses dana atas nama Lukman telah dibekukan permanen sejak beberapa jam lalu. Lukman marah besar, suaranya meninggi. Siapa yang berani bertindak tanpa persetujuannya? Jawaban operator membuat tubuhnya membeku. Pembekuan dilakukan atas perintah langsung pemilik dana utama, pemilik rekening induk, yang secara hukum mengendalikan seluruh aliran dana ke rekening Lukman. Lukman seketika lemas. Ia tahu betul siapa satu-satunya orang yang memegang kendali sebagai pemilik dana utama di balik semua kekayaannya, tapi ia belum berani memikirkannya. Di halaman rumah Bu Broto, truk derek meraung keras. Truk itu mengangkut mobil mewah keluar, lalu pergi, meninggalkan pekarangan yang sunyi. Bu Broto tersungkur di rumput. Ia menangis terseduh, meratapi mobil kebanggaannya yang lenyap di telan malam. Galuh memeluk tubuh ibunya yang gemetar. Tepat saat keputusasaan melanda, layar telepon Galuh menyala terang di tengah gelap. Sebuah surat elektronik baru masuk. Galuh membuka pesan itu. Tangannya gemetar. Sebuah surat dari firma hukum terkenal. Isinya pemberitahuan penyitaan aset dan penghentian paksa sewa bangunan komersial. Bangunan yang selama ini ia banggakan sebagai butik mewahnya. Dokumen hukum itu menyatakan dengan jelas, hak guna bangunan telah dicabut sepihak oleh pemilik sah, tanpa pesangon. Galuh diberi batas waktu kurang dari 24 jam untuk mengosongkan seluruh isi butiknya. Jika lewat, semua barang dagangan akan dibuang oleh pihak berwenang. Galuh membaca nama pemilik sah yang tercetak tebal di bawah surat. Matanya terbelalak. Jantungnya seakan berhenti saat mengenali nama itu. Ia menjatuhkan teleponnya. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Galuh jatuh terduduk lemas di ubin teras yang dingin. Ia menyadari dengan rasa takut yang luar biasa bahwa malam petaka yang menghancurkan hidupnya ini baru saja dimulai. Matahari pagi baru menyembul dari ufuk timur, membawa sinar hangat. Namun, suasana cerah itu sama sekali tidak terasa oleh Bu Broto dan Galuh. Keduanya tidak bisa memejamkan mata walau sedetik sepanjang malam. Mereka duduk terdiam, menggigil kedinginan di ruang tamu yang gelap setelah listrik diputus. Marah, takut, dan tidak terima bercampur di dada Bu Broto. Ia bangkit, merapikan pakaian yang kusut, lalu menyuruh Galuh bersiap. Karena mobil sudah ditarik, mereka terpaksa memesan taksi daring lewat telepon Galuh yang baterainya hampir habis. Sepanjang jalan menembus macet, Bu Broto menggerutu lantang. Ia menyalahkan saya atas semua penderitaan pagi itu. Ia yakin menantunya yang pendiam telah merancang tipu muslihat untuk menguras dan menyembunyikan isi rekening keluarga. Taksi daring itu akhirnya berhenti tepat di depan gerbang besi rumah saya. Bu Broto turun dengan langkah kaki yang dihentakkan keras ke tanah sebagai bentuk pelampiasan amarahnya. Ia mendorong pintu gerbang yang kebetulan tidak terkunci rapat, lalu berjalan cepat melintasi halaman depan yang luas. Galuh mengikuti dari belakang, menggenggam teleponnya yang layarnya sudah retak. Sesampainya di pintu utama kayu jati, Bu Broto tidak menekan bel. Ia langsung menggedor daun pintu dengan kepalan tangannya, sekuat tenaga, berulang kali. Lukman, Maira, buka pintu, teriaknya kasar. Gedoran itu menggema, memecah ketenangan perumahan elit. Para pembantu saya berlarian dari dapur. Wajah mereka pucat. Mereka ketakutan melihat amukan wanita itu. Mereka tak berani membuka pintu, hanya mengintip dari celah jendela. Di lantai atas, Lukman yang baru tertidur 2 jam, terbangun terkejut. Kepalanya berat, pandangannya berkunang-kunang. Ia bangkit dan berjalan gontai menuruni tangga. Begitu pintu dibuka, Bu Broto menerobos masuk. Ia menyerang Lukman. Tuduhan beruntun keluar dari mulutnya. Ia menunjuk-nunjuk wajah anaknya. Mengapa listriknya diputus? Mengapa mobilnya ditarik orang tak dikenal? Dan ia menuduh saya mencuri seluruh tabungan keluarga. Lukman hanya berdiri mematung di tengah ruangan sambil memegangi kepalanya yang makin berdenyut. Ia sendiri tidak tahu harus menjawab apa, karena ia juga sedang dilanda kebingungan luar biasa soal seluruh rekening pribadinya yang diblokir serentak. Di tengah pertengkaran sengit antara ibu dan anak itu,
Terdengar suara raungan sirene kendaraan yang sangat keras, mendekat dari arah jalan raya, lalu berhenti tepat di depan gerbang rumah. Suara sirene itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Bu Broto tersenyum puas dan membusungkan dada. Ia mengira polisi datang untuk menangkap saya, karena sebelumnya ia memang sempat mengancam akan melaporkan menantunya ini ke pihak berwajib atas tuduhan pencurian uang keluarga. Beberapa petugas kepolisian berseragam turun dari kendaraan dinas, memasuki halaman rumah. Mereka didampingi dua pria berpakaian rapi yang membawa map dokumen resmi. Lukman bergegas ke teras menyambut dengan perasaan campur aduk. Namun perkiraan Bu Broto meleset sangat jauh. Petugas kepolisian itu tidak mencari keberadaan saya, apalagi berniat menangkap saya. Mereka justru menanyakan seseorang yang bernama Bu Broto. Mendengar namanya dipanggil, Bu Broto melangkah maju dengan wajah angkuh. Ia bersiap memberi keterangan palsu mengenai menantunya. Akan tetapi, salah satu pria berpakaian rapi yang datang bersama polisi itu langsung membacakan sebuah surat putusan resmi dari pengadilan negeri. Surat itu adalah surat perintah pengosongan paksa atas rumah mewah yang saat ini ditempati Bu Broto dan Galuh. Pria itu menjelaskan dengan bahasa hukum yang tegas. Hak guna bangunan tempat tinggal mereka telah dicabut sepenuhnya. Secara hukum, Bu Broto diberi waktu paling lambat sebelum matahari terbenam hari itu untuk mengangkut seluruh barang pribadinya dan keluar dari rumah mewah tersebut. Jika ia menolak patuh, petugas kepolisian punya wewenang penuh untuk melakukan pengusiran paksa dan membuang semua barangnya ke jalanan. Bu Broto terbelalak tidak percaya. Ia berteriak histeris menolak. Dengan suara bergetar, ia berdalih. Rumah mewah itu murni hasil jerih payah anak laki-lakinya. Ia menarik lengan Lukman, menyuruhnya bicara kepada polisi bahwa ia pemilik rumah itu. Lukman membuka mulut untuk memberikan pembelaan. Namun sebelum satu kata pun keluar dari bibirnya, terdengar suara ketukan sepatu yang sangat teratur dan berwibawa menuruni tangga rumah. Semua pandangan di ruangan itu beralih ke arah sumber suara. Itu saya. Saya melangkah turun dengan ketenangan yang luar biasa. Saya tidak lagi mengenakan pakaian rumahan sederhana seperti hari-hari biasa. Pagi itu, saya mengenakan setelan jas bisnis khusus wanita dengan potongan jahitan yang sangat rapi dan berkelas, dipadukan dengan hijab yang menjuntai rapi. Aura kelembutan yang selalu saya perlihatkan selama ini hilang tak bersisa, digantikan oleh aura kepemimpinan yang dingin dan penuh dominasi. Saya berjalan tenang melewati suami saya yang masih berdiri mematung kebingungan. Saya melangkah menuju meja kaca besar di tengah ruang tamu. Lalu saya lemparkan sebuah map tebal berisi tumpukan dokumen ke atas permukaan meja itu hingga menimbulkan suara benturan yang cukup keras. Saya menatap lurus ke mata Bu Broto dengan pandangan yang menusuk sampai ke tulang. Saya mulai bicara dengan nada suara yang rendah, namun menggema jelas di setiap sudut ruangan. Saya jelaskan secara gamblang bahwa segala kemewahan yang selama ini disombongkan oleh keluarga suami saya sama sekali bukan milik Lukman. Saya buka berkas di atas meja, bukti kepemilikan sah, hitam di atas putih, sertifikat rumah megah yang ditempati Bu Broto, surat kepemilikan mobil yang ditarik semalam, dokumen sewa butik tempat Galuh memamerkan diri, hingga surat saham mayoritas perusahaan tempat Lukman bekerja. Semua dokumen resmi berkekuatan hukum tetap itu tertulis atas satu nama tunggal. Nama saya, Maira. Tanpa campur tangan siapapun, saya melanjutkan penjelasan. Lukman hanyalah pemimpin bayangan yang saya tunjuk dan saya gaji setiap bulan untuk menjalankan operasional perusahaan milik saya. Seluruh dana itu dari saya. Fasilitas mewah itu dari saya. Semua yang mengalir ke keluarga ini berasal dari kantong pribadi saya. Bertahun-tahun saya rela merendahkan diri, rela dihina, disebut babu tak berguna, semata demi menjaga martabat suami di depan keluarganya yang gila kehormatan semu. Namun kebaikan hati saya justru dibalas dengan caci maki dan perlakuan tidak manusiawi yang terus berulang tanpa henti. Saya menegaskan, mulai detik ini juga, saya hentikan seluruh sandiwara melelahkan ini. Tidak akan ada lagi aliran dana gratis, kata saya tegas.
Tidak ada lagi fasilitas mewah dan tidak ada lagi perlakuan istimewa untuk orang yang hanya tahu cara menghabiskan, tapi tidak tahu cara bersyukur. Lukman terduduk di sofa, pandangannya kosong. Kenyataan pagi itu terlalu berat. Ia baru sadar betapa bodohnya ia selama ini, merasa paling hebat. Padahal ia hanya menumpang di atas kerajaan raksasa yang dibangun keringat istrinya sendiri. Galuh yang berdiri di belakang ibunya mulai menangis. Ia menyadari surat penyitaan butiknya semalam adalah nyata, bukan kesalahan sistem. Bu Broto masih berusaha keras menyangkal kenyataan pahit itu. Ia mencoba maju untuk menampar wajah saya, namun dengan gerakan cepat. 2 orang petugas kepolisian langsung menahan lengan wanita paruh baya itu. Mereka memintanya mundur karena tindakannya bisa dikategorikan sebagai penyerangan fisik. Saya melangkah maju 1 langkah, menipiskan jarak antara diri saya dengan ibu mertua dan adik ipar saya. Saya tersenyum tipis, senyum yang sama seperti saat menyajikan teh sore kemarin. Namun kali ini ia mengandung kepahitan yang akan menghancurkan hidup mereka. Saya menatap Bu Broto dan Galuh bergantian. Lalu saya ucapkan kalimat penutup yang akan terngiang selamanya. Mulai malam ini, kata saya, kalian harus belajar cara bekerja, memeras keringat untuk mencari uang sendiri demi sesuap nasi. Rasakanlah kerasnya dunia luar. Tanpa bantuan 1 keping uang koin pun dari saya. Saya berhenti sejenak. Tapi kalau kalian tidak sanggup bertahan, tidak sanggup menahan lapar di jalanan, saya tawarkan 1 pekerjaan yang sangat cocok dengan ucapan kalian kemarin. Jadi, babu sungguhan. Bertugas membersihkan lantai rumah saya. Saya membalikan badan dengan tenang. Saya berjalan kembali menaiki tangga rumah, meninggalkan ibu mertua, adik ipar, dan suami saya yang hancur lebur berkeping-keping dalam lautan penyesalan yang sudah terlambat. Pengusiran paksa hari itu berjalan tanpa belas kasihan. Bu Broto dan Galuh memasukkan pakaian dan barang pribadi ke dalam tas di bawah pengawasan polisi. Mereka tidak diizinkan membawa 1 pun barang berharga, tidak perhiasan, tidak elektronik, karena semuanya terdaftar resmi sebagai aset milik saya. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke ufuk barat, ibu dan anak itu melangkah gontai meninggalkan rumah mewah. Rumah yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kesombongan mereka. Kini, mereka harus menelan pil pahit kenyataan. Mereka terdampar di kamar sewa sempit. Di pinggiran kota, hanya ada kasur tipis tanpa dipan, sebuah kipas angin tua yang berisik, dan lemari plastik murah. Udara pengap langsung menyergap. Jauh berbeda dengan sejuk pendingin ruangan yang biasa mereka nikmati. Di kamar sewa yang sempit, dendam di dada Bu Broto bukannya padam, justru makin berkobar. Ia tidak mau menerima kekalahan memalukan ini. Ia menganggap saya telah menjatuhkan kehormatan keluarganya ke titik paling rendah. Bu Broto termenung berjam-jam di atas kasur tipis, mencari cara untuk menghancurkan saya dan merebut semua kekayaan yang menurutnya hak keluarganya. Setelah berpikir panjang, sebuah rencana licik muncul di kepalanya. Rencana itu menjadikan Lukman sebagai senjata utama. Bu Broto sangat yakin, sebagai seorang suami, Lukman punya hak hukum mutlak atas setengah dari seluruh kekayaan saya. Melalui pembagian harta bersama yang didapat selama pernikahan, ia merasa menemukan celah. Keesokan harinya, Bu Broto menyuruh Galuh menghubungi Lukman, memintanya datang ke rumah makan sederhana dekat tempat tinggal baru mereka. Lukman yang tertekan dan bingung dengan posisinya, datang memenuhi panggilan ibunya dengan langkah berat. Pertemuan ibu dan anak itu penuh air mata buaya. Bu Broto menangis terseduh, meratapi nasibnya yang kini tidur di lantai. Ia terus meracuni pikiran Lukman, mengatakan, saya istri durhaka yang tidak menghargai kepemimpinan seorang suami. Bu Broto meyakinkan Lukman, satu-satunya jalan keluar adalah menceraikan saya. Di pengadilan agama, jika perceraian terjadi, mereka akan menuntut pembagian harta bersama. Dengan setengah kekayaan raksasa itu, keluarga mereka akan kembali berjaya. Lukman awalnya ragu. Ia masih punya rasa sayang kepada saya dan sadar betul kemarahan istrinya adalah buah kesalahan keluarganya sendiri. Di titik itu, ia masih bisa memilih jalan yang benar. Namun, manipulasi emosional yang terus dilancarkan ibunya, ditambah perasaan terhina sebagai laki-laki,
karena ternyata selama ini ia hanya dijadikan alat oleh istrinya. Perlahan menggerus nuraninya. Hasutan tentang harta bersama bernilai ratusan miliar rupiah membuat mata Lukman menjadi gelap. Ia mulai merasa berhak atas kompensasi tenaganya memimpin perusahaan. Meski modalnya sepenuhnya dari saya, didorong sakit hati dan keserakahan. Lukman akhirnya mengangguk. Ia menyetujui rencana ibunya untuk menggugat cerai dan menuntut pembagian harta. Keesokan paginya, Lukman melangkah, penuh percaya diri, menuju gedung perkantoran megah. Ia datang menemui pengacara keluarga di sebuah firma hukum ternama. Resepsionis mengantarnya ke ruangan pengacara senior kepercayaan perusahaan. Lukman duduk di kursi tamu. Langsung mengutarakan niatnya untuk bercerai. Ia meminta pengacara menyusun gugatan pembagian harta bersama, memastikan seluruh aset, rumah mewah, mobil, rekane, dan saham perusahaan dibagi sama rata. Lukman bahkan sudah membayangkan masa depan cerah, menjadi pengusaha mandiri yang kaya dari hasil perceraian itu, tanpa lagi berada di bawah bayang-bayang istrinya. Pengacara senior itu mendengarkan seluruh pemaparan Lukman dengan ekspresi datar. Setelah Lukman selesai, ia membetulkan kacamatanya, menarik napas panjang, lalu mengambil anak kunci dari saku jasnya untuk membuka laci meja yang terkunci. Ia mengeluarkan sebuah map kulit gelap dan meletakkannya di hadapan Lukman. Lalu, dengan nada hati-hati, namun mematahkan semua angan kliennya, ia berkata bahwa niat menuntut pembagian harta bersama itu mustahil diwujudkan di pengadilan manapun. Lukman bingung. Bertanya, mengapa demikian? Bukankah hukum mengatur pembagian harta suami istri? Sang pengacara membuka map kulit itu. Dokumen resmi berlembar-lembar, dihiasi meterai dan stempel sah negara. Ia menunjuk satu tanda tangan di bagian paling bawah. Lukman menatap dokumen itu lekat. Tiba-tiba, darah di sekujur tubuhnya seakan berhenti. Ia mengenali tanda tangan itu. Tanda tangannya sendiri, bersanding dengan tanda tangan saya. Ingatan Lukman terlempar ke masa lalu. Hari-hari sebelum pernikahan. Saat itu, saya menyodorkan tumpukan dokumen tebal untuk ditandatangani. Saya katakan itu pendaftaran tabungan masa depan untuk pendidikan anak-anak kami kelak. Karena cinta buta. Karena percaya penuh. Lukman menandatangani semua berkas tanpa membacanya. Kenyataan yang tertulis di dokumen berkekuatan hukum itu menghancurkan Lukman berkeping-keping. Berkas yang ia tandatangani bertahun-tahun lalu bukan dokumen tabungan, melainkan perjanjian pranikah, pemisahan harta antara suami dan istri. Pengacara itu membacakan poin paling krusial dengan suara datar. Disebutkan di sana, seluruh harta benda yang dibawa sebelum pernikahan dan seluruh kekayaan yang dihasilkan selama pernikahan akan menjadi hak milik penuh atas nama yang tertera pada bukti pembelian, tanpa ada istilah harta campur. Jika terjadi perceraian karena alasan apapun, masing-masing pihak hanya membawa harta atas nama pribadinya, karena seluruh aset kini murni atas nama saya. Maka bila Lukman menggugat cerai, ia akan keluar dari pengadilan tanpa membawa sehelai benang pun dari tangan saya. Senjata tuntutan yang disiapkan Bu Broto ternyata berbalik mencekik leher mereka sendiri. Lukman terduduk lemas. Semua rencana keserakahan itu runtuh dalam sekejap. Sementara Lukman hancur di kantor pengacara. Di kamar sewa sempit, Galuh dilanda panik. Ia mondar-mandir. Ia menggigit kuku. Beberapa anggota perkumpulan sosialitanya baru saja menagih iuran rutin. Jumlahnya puluhan juta rupiah. Jika tak membayar hari itu juga, Galuh akan ditendang keluar dari pergaulan elit. Namanya akan jadi bahan tertawaan. Ketakutan kehilangan status sosial palsunya. Otak liciknya berputar cepat mencari uang tunai besar dalam waktu singkat. Pandangannya tertuju pada tas kerja Lukman yang tertinggal di sudut kamar sewa. Galuh mendekat dengan hati berdebar, lalu membukanya. Ia menemukan sebuah alat penyimpan data kecil di tumpukan berkas. Galuh menyambungkan alat itu ke telepon genggamnya. Ia menemukan tumpukan berkas digital, berisi rancangan rahasia peluncuran produk baru perusahaan saya, lengkap dengan daftar harga pokok dan strategi pemasaran tahun depan. Matanya berbinar, penuh keserakahan. Ia teringat satu nama, Pak Santoso.
pengusaha besar yang dikenal sebagai saingan paling berat, musuh bebuyutan perusahaan saya. Galuh mencari kontaknya di internet. Ia membuat janji temu rahasia untuk keesokan hari. Ia berniat menjual seluruh dokumen rahasia itu kepada pesaing saya demi setumpuk uang, tanpa pernah menyadari sedikit pun bahwa langkah yang ia ambil ini adalah jebakan mengerikan. Jebakan yang akan menyeretnya masuk ke dalam neraka penderitaan tanpa akhir. Keesokan harinya, Galuh merapikan pakaian termahal yang masih berhasil ia selamatkan dari pengusiran. Ia menatap pantulan dirinya di cermin retak di dinding kusam kamar sewa. Rasa muak memenuhi dadanya. Setiap kali menghirup udara pengap bercampur bau selokan dari luar jendela. Ia merasa tidak dilahirkan untuk hidup melarat seperti ini. Di kepalanya, ia keluarga seorang pemimpin perusahaan yang seharusnya menghabiskan waktu berbelanja di mal mewah, bukan membusuk di pinggiran kota yang padat. Dengan tekad bulat, Galuh menggenggam alat penyimpan data yang ia curi dari tas kakaknya sendiri. Benda sebesar ibu jari itu ia yakini sebagai kunci emas pembuka jalan keluar. Ia sudah membuat janji temu dengan Pak Santoso, pengusaha besar yang dikenal sebagai ancaman paling nyata bagi bisnis saya. Galuh yakin, rahasia di alat itu punya nilai jual miliaran rupiah. Bagi pesaing yang haus celah untuk menjatuhkan lawan, ia memakai sisa uang terakhir di dompetnya untuk memesan kendaraan menuju restoran eksklusif di jantung bisnis kota. Sepanjang perjalanan, otaknya tidak berhenti merajut angan tentang apa saja yang akan ia lakukan dengan uang hasil penjualan data itu. Ia berencana menyewa apartemen mewah, membeli mobil terbaru yang lebih bergengsi dari milik ibunya dulu, dan menyiapkan dendam kejam untuk menghancurkan saya. Ia membayangkan betapa puasnya melihat wajah saya yang selalu tenang itu berubah panik saat usaha saya bangkrut. Senyum licik mengembang di bibirnya. Ia tidak merasakan secuil pun penyesalan atau rasa bersalah karena mengkhianati darah dagingnya sendiri yang sedang terpuruk. Sebaliknya, ia merasa bangga, menganggap tindakannya ini penyelamatan keluarga paling cerdas. Setibanya di restoran eksklusif itu, Galuh disambut alunan musik klasik dan udara dingin pendingin ruangan. Suasananya tenang, mewah, tertutup. Hanya diisi para petinggi perusahaan dan pengusaha kaya raya. Galuh menyebut nama Pak Santoso kepada pelayan di dekat pintu masuk. Pelayan itu menunduk hormat, lalu mengantarnya menyusuri lorong berkarpet menuju ruang makan pribadi di belakang gedung. Saat pintu dibuka, Galuh melihat Pak Santoso sudah bersandar santai di kursinya, ditemani seorang asisten yang berdiri tegak di sudut ruangan. Pak Santoso, pria parubaya dengan tatapan tajam dan pembawaan tenang layaknya pemangsa yang menunggu mangsa. Ia mempersilakan Galuh duduk dengan isyarat tangan. Tanpa basa-basi, Galuh langsung mengeluarkan alat penyimpan portabel itu dan meletakkannya di tengah meja kaca. Dengan nada meyakinkan, Galuh menjelaskan, benda kecil itu berisi seluruh urat nadi perusahaan saya untuk setahun ke depan. Rancangan produk yang belum dipublikasikan, daftar harga dari setiap pemasok, hingga kelemahan sistem distribusi yang selama ini ditutupi rapat-rapat. Galuh dengan penuh kesombongan menawarkan seluruh informasi itu kepada Pak Santoso dengan syarat imbalan uang tunai senilai 1 miliar rupiah. Sebuah angka yang ia sebut tanpa keraguan. Pak Santoso mendengarkan setiap perkataan Galuh dengan wajah yang sama sekali tidak berubah ekspresinya. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menyuruh asistennya menyambungkan alat itu ke sebuah komputer jinjing. Setelah memeriksa sekilas dokumen digital di layar, Pak Santoso mengangguk. Ia menyetujui tawaran itu, tanpa menawar sedikit pun. Ia langsung memerintahkan asistennya untuk segera memindahkan dana 1 miliar rupiah langsung ke nomor rekening pribadi Galuh. Saat itu juga, hanya dalam hitungan menit, telepon genggam di genggaman Galuh bergetar. Ada pemberitahuan baru masuk. Galuh membuka aplikasi perbankan. Tak sabar, matanya terbelalak, jantungnya berdebar, napasnya tertahan. Melihat deretan angka 0 panjang di saldonya. 1 miliar rupiah. Benar-benar masuk. Sah menjadi miliknya. Kelegaan luar biasa menyapu semua ketakutannya beberapa hari terakhir. Ia mengucapkan terima kasih dengan nada bergetar gembira, menyalami tangan Pak Santoso, lalu bergegas undur diri dengan langkah kaki yang terasa ringan. Galuh langsung mencari kendaraan untuk kembali ke kamar sewa tempat ibunya menunggu.
Sepanjang jalan, ia tidak berhenti tersenyum. Berulang kali memeriksa layar telepon, memastikan deretan angka itu tidak menghilang. Setibanya di tempat tujuan, ia mendorong pintu kamar sewa dengan kasar. Sebelum ibunya sempat memarahinya, Galuh langsung menyodorkan layar teleponnya ke depan wajah Bu Broto. Bu Broto memicingkan mata, membaca angka di layar, menyadari jumlah uang itu. Bu Broto menjerit. Ia melompat dari kasur, memeluk dan menciumi Galuh sambil menangis haru. Galuh bercerita dengan bangga. Keberhasilannya menipu kakaknya sendiri, mencuri data perusahaan, menjualnya kepada saingan terbesar saya. Mereka berdua tertawa lepas di ruangan pengap itu, merayakan kemenangan palsu mereka. Mereka berniat menyewa kamar hotel mewah sebagai tempat singgah sementara. Tapi mereka tidak tahu, kemenangan itu adalah jebakan yang saya rancang sendiri. Di waktu yang sama, di sebuah gedung perkantoran mewah yang menjulang, pemandangan yang bertolak belakang sedang terjadi. Saya duduk tegak dan berwibawa di balik meja kerja kayu solid, di ruangan pemimpin utama. Pandangan saya lurus keluar jendela, menyajikan kota dari ketinggian. Pintu ruangan saya terbuka. Masuklah Pak Santoso dengan langkah santai. Jauh berbeda dengan kesan kaku yang ia tunjukkan saat bertemu Galuh tadi. Ia tersenyum ramah, mendekati meja kerja saya. Ia meletakkan alat penyimpan data itu di meja saya. Ia menggeleng, tak percaya. Pria yang dianggap musuh bebuyutan itu, ternyata bukan musuh sama sekali. Ia penasihat keuangan yang paling saya percaya. Salah satu penanam modal paling setia. Sejak perusahaan ini belum jadi raksasa, saya memutar alat penyimpan itu perlahan di jari-jari saya. Pak Santoso menceritakan betapa sombongnya tingkah Galuh saat menawarkan data itu. Dan betapa mudahnya perempuan serakah itu masuk ke perangkap yang sudah kami susun matang. Semua kejadian hari ini. Mulai dari tas kerja Lukman yang sengaja saya tinggalkan dalam keadaan terbuka di sudut kamar sewa, hingga pertemuan dengan Pak Santoso, adalah skenario yang saya rancang dan saya sutradarai sendiri. Dokumen yang dicuri Galuh dengan bangga itu sama sekali bukan rahasia perusahaan yang sebenarnya. Itu sekumpulan rancangan produk gagal yang sudah dibuang dan informasi palsu yang sengaja saya buat semata sebagai umpan untuk menguji sejauh mana kelicikan dan pengkhianatan keluarga suami saya. Saya tidak terkejut. Galuh menggigit umpan itu tanpa berpikir. Saya paham tabiat parasit yang selalu mencari jalan pintas tanpa mau berkeringat. Saya tersenyum dingin. Saya berterima kasih atas kerjasama Pak Santoso. Permainan ini baru memasuki babak penghancuran yang sebenarnya. Di kamar sewa sempit, kegembiraan ibu dan anak itu terhenti mendadak. Galuh yang berniat membayar uang muka kamar hotel mewah lewat aplikasi tiba-tiba mengernyit saat ia menekan tombol pembayaran. Sebuah jendela peringatan muncul. Transaksi ditolak sepenuhnya oleh pihak perbankan. Galuh panik. Ia mencoba membuka kembali halaman saldo tabungan. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat itu juga. Ketika ia melihat angka 1 miliar rupiah yang tadi membuatnya merasa di atas angin, kini telah lenyap. Kembali menjadi angka 0 yang menyedihkan. Ia memeriksa kotak pesan bank dan menemukan pemberitahuan resmi. Seluruh dana yang baru masuk telah ditarik kembali karena indikasi penipuan berat dan dugaan pencurian rahasia dagang. Saldo rekening Galuh bahkan dibekukan permanen untuk penyelidikan pihak berwenang. Tangan Galuh bergetar hebat hingga telepon genggamnya hampir lepas. Semua istana angan-angannya runtuh lebur menimpa dirinya. Belum selesai Galuh memproses hilangnya uang 1 miliar itu. Sebuah serangan susulan langsung menghantam mereka. Telepon Bu Broto yang tergeletak di kasur tiba-tiba berbunyi nyaring. Ada pesan masuk ke grup arisan sosialita kelas atas, tempat Bu Broto biasa memamerkan derajatnya. Bingung. Ia membuka sebuah rekaman video yang baru dikirim nomor tak dikenal. Layar menampilkan wajah Galuh dengan jelas dari sudut tersembunyi. Rekaman itu menangkap dengan jernih saat Galuh memohon dengan nada rendah, membongkar aib keluarganya sendiri, dan menyerahkan alat penyimpan data kepada Pak Santoso demi segepok uang. Terdengar jelas ucapan Galuh yang merendahkan saya dan Lukman demi keuntungan pribadi. Pesan yang menyertai rekaman itu singkat namun mematikan. Ia memperingatkan seluruh anggota arisan agar waspada pada perempuan penipu yang sanggup menjual keluarganya sendiri
demi gaya hidup mewah. Wajah Bu Broto seketika pucat pasi, bagaikan kehilangan seluruh aliran darah. Mulutnya terbuka lebar, tanpa sanggup mengeluarkan suara. Ia menyadari kehancuran nama baik keluarganya kini telah tersebar luas dan tidak bisa diselamatkan lagi. Matahari terik membuat udara di ruangan sempit itu mendidih. Namun panas itu tidak sebanding dengan api yang membakar dada Bu Broto. Setelah melihat rekaman yang tersebar di grup arisannya, pikirannya kalut. Napasnya tersengal menahan emosi. Ia tidak bisa menerima bahwa harga diri yang bertahun-tahun ia bangun di atas kebohongan dan harta saya kini runtuh dalam hitungan detik. Alih-alih merenung, sifat sombong dan keras kepala Bu Broto justru makin menguasai akal sehatnya. Ia meyakinkan diri bahwa rekaman itu hanya rekayasa saya. Ia tidak boleh terlihat lemah, tidak boleh terlihat miskin, dan yang paling penting, tidak boleh kehilangan satu-satunya tempat ia masih dihormati. Lingkaran para nyonya kaya raya di kota ini. Hari itu, jadwal pertemuan bulanan arisan. Bu Broto bertekad hadir dengan kepala tegak, seolah tidak pernah terjadi bencana apapun. Ia menghabiskan berjam-jam menutupi wajahnya yang tegang dan kurang tidur dengan riasan tebal. Ia mengaduk isi tasnya, mencari sisa perhiasan berkilau dan pakaian rapi untuk menutupi kemelaratannya. Ia bahkan menyuruh Galuh, yang masih lemas menangisi kegagalannya, membantu mengaitkan kalung di lehernya. Tujuan utamanya, memaksakan diri hadir, bukan sekedar gengsi. Di balik senyum palsunya, ia punya misi rahasia. Ia berencana meminjam uang tunai dari beberapa teman dekatnya. Ia yakin, dengan kepiawaiannya berbicara dan status masa lalunya, mereka akan mudah meminjamkan puluhan juta rupiah. Uang itu akan ia pakai untuk menyewa rumah yang lebih layak, mengembalikan gaya hidupnya yang hilang, dan menyewa pengacara hebat untuk membalas saya di pengadilan, demi merebut kembali apa yang ia anggap miliknya. Dengan sisa uang terkecil yang ia kumpulkan, Bu Broto memesan kendaraan menuju restoran mewah bertaraf internasional. Tempat arisannya berkumpul setiap bulan. Tempat yang hanya melayani tamu dengan pesanan jutaan rupiah untuk sekali duduk. Ia turun di tepi jalan, tidak berani masuk ke area penuh kendaraan mewah. Bu Broto menegakkan punggung, melangkah dengan gaya angkuh yang dibuat-buat, mengabaikan tatapan petugas keamanan yang mengenali wajahnya dari rekaman yang sedang ramai diperbincangkan. Jantungnya berdebar menahan gugup. Namun ia terus memasang senyum terlebar saat pelayan mengantarnya menuju meja panjang di sudut istimewa yang dipesan kelompok arisan. Begitu ia tiba di meja itu, suasana berubah. Tawa lenyap, hening yang canggung. Belasan wanita berpakaian mahal berlapis perhiasan. Serentak mereka menghentikan obrolan. Mereka menoleh ke arahnya. Tatapan mereka tak lagi penuh hormat seperti dulu. Kini penuh cibiran dan pandangan merendahkan. Bu Broto menelan ludah. Ia tetap tersenyum, menyapa seolah tak menyadari apapun. Ia duduk anggun, memuji penampilan teman di sebelahnya, lalu mengaku sibuk mengurus bisnis hingga tak sempat membalas pesan. Sebuah kebohongan murahan untuk menutupi fakta bahwa ia menghindari grup setelah rekaman itu tersebar. Teman-teman sosialitanya hanya menanggapi dengan senyum miring dan gumaman pelan. Beberapa terang-terangan berbisik sambil melirik perhiasan Bu Broto. Arisan dilanjutkan dengan hidangan mewah. Bu Broto makan dengan lahap karena ia memang belum makan yang layak sejak hari pengusiran. Setelah makan, tibalah saat paling mendebarkan. Pengumpulan iuran bulanan. Jumlahnya besar. Bendahara arisan berkeliling meja menagih satu persatu. Bu Broto pun mulai menjalankan misi rahasianya. Dengan suara selembut mungkin, ia mendekat. Teman yang dulu paling sering memujinya. Ia mengaku sedang ada kendala perputaran uang di bisnis keluarganya. Ia meminjam puluhan juta, berjanji mengembalikan dalam waktu dekat. Berikut bunga sebagai tanda terima kasih. Namun teman yang dulu paling manis kini menatapnya sinis. Dengan suara dikeraskan agar seisi meja mendengar, ia berkata,
tak mungkin meminjamkan uang kepada orang yang baru tertangkap kamera menjual rahasia keluarganya. Dengan jaminan apa Bu Broto akan membayar, sementara hartanya sudah disita? Seketika, tawa tertahan pecah di sekeliling meja. Satu persatu, wanita-wanita itu mulai melontarkan kalimat sindiran tajam. Mereka membahas rekaman itu secara terbuka di depan wajah Bu Broto, membicarakan bagaimana ia selama ini hidup dari belas kasihan menantunya. Sambil berlagak menjadi nyonya besar, Bendahara Arisan lalu berdiri. Dengan tegas ia mengumumkan, keanggotaan Bu Broto resmi dicabut karena perbuatannya mencoreng nama baik kelompok. Wajah Bu Broto memerah, lalu memucat. Tubuhnya gemetar menahan malu. Ia berdiri dengan kaki yang hampir tak kuat menopang. Tak ada satu tangan pun terulur. Tak ada satu suara pun membela. Ia ditinggalkan sendirian. Bu Broto berjalan keluar dari restoran mewah itu dengan langkah tertatih, meninggalkan tawa para wanita yang dulu memuja kekayaannya. Di tepi jalan, di bawah terik matahari, untuk pertama kalinya, ia sendirian, tanpa harta, tanpa nama, tanpa siapapun. Sementara itu saya berdiri di balik kaca ruang kerja, menatap kota dari ketinggian. Asisten saya melaporkan, semua skenario selesai, tanpa celah. Saya tak merasa gembira, juga tak merasa puas berdendam. Yang saya rasakan hanya kelegaan, karena beban sandiwara panjang itu akhirnya bisa saya lepas. Beberapa hari kemudian, Lukman datang ke kantor saya, bukan lagi sebagai pemimpin bayangan dengan dada membusung, tapi sebagai seorang lelaki yang hancur dengan mata sembab dan langkah ragu. Ia berdiri di depan meja saya, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia tidak meminta harta, tidak menuntut apapun. Ia hanya meminta maaf atas kebodohannya, membiarkan keluarganya menghina perempuan yang menanggung hidup mereka, atas keserakahannya yang sempat tergoda menggugat cerai. Saya menatapnya lama, lalu berkata, maaf adalah satu hal, kepercayaan adalah hal yang berbeda. Saya tidak menjatuhkan talak, tapi juga tidak buru-buru menerimanya kembali. Saya katakan, jika ia sungguh ingin memperbaiki diri, ia harus memulai dari nol. Bukan sebagai suami yang menumpang di kerajaan istrinya, tapi sebagai lelaki yang membangun harga dirinya dengan keringat sendiri. Jalan panjang, dan saya tak tahu apakah ia sanggup. Bu Broto dan Galuh tetap tinggal di kamar sewa sempit itu, tanpa harta, tanpa nama besar, tanpa lingkaran sosial yang dulu dibanggakan. Penyelidikan kasus pencurian rahasia dagang masih membayangi Galuh. Mereka harus belajar untuk pertama kalinya arti mencari uang dengan tangan sendiri. Persis seperti yang dulu mereka tuduhkan pada saya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luar. Dan jangan menginjak orang yang diam. Karena diam bukan berarti lemah. Kadang, orang yang paling tenang justru memegang seluruh kendali. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan tangguh yang memilih merendahkan diri demi menjaga keutuhan dan martabat keluarganya. Mereka diam bukan karena tak mampu melawan. Mereka memilih bersabar sampai kesabaran itu benar-benar habis. Di luar sana, ada pula banyak suami seperti Lukman. Lelaki yang lupa di balik kebesaran namanya, ada istri yang rela berdiri di bayang-bayang, dan ada ibu mertua seperti Bu Broto yang begitu takut kehilangan kehormatan, sampai lupa menghargai orang yang memberi mereka segalanya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, bersyukur atau serakah, menghargai atau menghina. Dan setiap pilihan selalu membawa akibatnya sendiri, cepat atau lambat. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Apakah sikap Maira sudah tepat? Ceritakan pendapat dan kisah kalian sendiri di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani. Sampai jumpa di video berikut.